Chapter 341. Pertempuran semakin pahit dari sebelumnya. Tentu saja, korban di sisi Sky River Chord jauh melebihi korban dari sekte penentang sungai. Orang-orang terluka atau terbunuh hampir setiap saat, yang mengarah ke keheningan yang diam-diam di dalam Sky River Chord itu sendiri. Di tengah-tengah Sky River Chord ada pohon yang tumbuh di atas pohon yang lebih besar. Di puncak pohon yang lebih kecil itu ada sebuah pondok kayu. Di luarnya berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, yang memandang ke arah pertempuran itu. Boom dan jeritan pertempuran jelas terdengar dari posisinya. Dia tampak benar-benar kelelahan, dan jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, aura kematian dapat dideteksi. Dia tampaknya berada di ambang bernapas-napas terakhirnya. Di sebelah lelaki tua itu ada seorang bocah lelaki tampan dengan bibir merah dan gigi putih. Dia hampir cantik, dan bahkan memancarkan aroma yang harum. Dia mengenakan pakaian segar dan bersih, dan hampir seperti makhluk surgawi. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya saat dia mempelajari medan perang. Dia tampak sangat tertarik pada Bai Xiaon. Setelah beberapa lama berlalu, pria tua itu berbicara dengan suara serak karena kelelahan. Rekan Daois Li, belumkah semuanya berjalan cukup lama? Bocah itu tersenyum dan memandangi lelaki tua itu. Oh, belum. Dia menghela nafas. Rekan Daois Chen, jika kamu tahu hal-hal akan menjadi seperti ini, apakah kamu telah bertobat dari dosa-dosa kamu sebelumnya? Pria tua itu berdiri di sana dengan tenang sejenak. Lalu matanya menjadi agak redup, dan dia berkata, kapan cukup? Banyak orang sudah mati. Setelah berpikir sejenak, bocah itu tersenyum dan berkata, baik. Bagaimana dengan ini? Hasilkan kekuatan cadangan Sky River Chord kamu. Setelah hancur, kita bisa mengakhiri hukuman. Pria tua itu tampak semakin lelah. Banyak orang datang untuk berasumsi bahwa dia sudah mati. Namun, sebagai patriark sejati dari pengadilan Sungai Sky, lelaki tua ini berada di alam dewa, dan memiliki banyak cara untuk memperpanjang hidupnya, bahkan setelah menerima cedera yang pedih. Meskipun seperti lampu minyak yang akan mengering, dia masih bisa terus hidup. Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit tidak ingin sepenuhnya menghapus pengadilan Sungai Sky. Sebaliknya, mereka ingin orang tua ini menyaksikannya dihancurkan. Mereka ingin dia mengerti bahwa ini adalah hukumannya. Hanya setelah cukup pembudidaya meninggal, murid-murid yang tersisa memiliki kesempatan untuk terus hidup. Pria tua itu menghela nafas, kemudian mengulurkan tangan dan mengetuk batang pohon di sebelahnya. Pohon itu menggigil, dan efeknya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, seluruh Direski Banyan bergetar. Kemudian, serangga putih yang tak terhitung mulai merangkak keluar dari dalam pohon. Setiap serangga hanya seukuran jari, tetapi mereka mengeluarkan tangisan yang menusuk, bersama dengan aura yang kuat. Begitu mereka muncul, mereka mulai terbang ke langit. Perkembangan ini menyebabkan keributan segera. Pertempuran berhenti sejenak saat segerombolan makhluk terbang keluar dari Direski Banyan. Hanya butuh beberapa saat sebelum mereka menghancurkan langit. Itu adalah pemandangan yang benar-benar membangkitkan semangat. Di antara para pembudidaya pengadilan Sungai Sky, hanya sedikit yang mengenali apa serangga itu, dan ketika mereka melakukannya, tampak teror muncul di wajah mereka. Seluruh sekte dipenuhi dengan serangga putih, dan suara dengung yang mereka sebabkan saat mereka terbang. Semua orang tampak kaget ketika serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang, menciptakan lautan serangga. Jika lautan serangga ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi serangga ini menggumpal bersama, dan tak lama, mereka telah menciptakan bentuk kumbang besar yang ganas. Setelah terbentuk, kumbang itu tidak putih, melainkan merah cerah. Panjangnya 3.000 meter, dan ditutupi dengan paku iblis yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya hitam racun mematikan. Setelah terbentuk, kumbang besar mengeluarkan pekikan yang menakutkan yang menyebabkan banyak pembudidaya batuk darah. Itu termasuk pembudidaya dari pengadilan Sungai Sky serta sekte penangkal sungai. Sifat kumbang yang mengerikan dan ganas ini memberikan kejutan dingin ke hati semua yang hadir. Bahkan Bai Xiaon gemetar saat melihat kumbang. Meskipun baru-baru ini melangkah ke formasi inti, aura kumbang membuatnya gemetar ketakutan. Kumbang kematian. Salah satu dari dua kekuatan cadangan Sky River Chord. Kumbang kematian. Banyak pembudidaya Nascent Soul dari River Deving Sekte tampak terkejut. Frigid Sek dan Master Godwin bertukar pandang, dan masing-masing dapat melihat ekspresi serius di wajah yang lain. Setelah mengeluarkan raungan yang kuat, kumbang itu menerjang ke depan,
mengeluarkan aliran besar cairan hijau yang disemprotkan seperti air hujan. Semua yang disentuhnya mulai larut, bahkan tanah. Seketika, tangisan yang menyedihkan mulai berdering, bahkan para pembudidaya pengadilan Sky River sedang terpengaruh. Kekuatan korosif dari serangan asam jauh melampaui apapun yang telah diciptakan Bai Xiaon dalam ramu pil. Karena ketakutan, dia mulai mundur. Apa itu hal aneh? Bahkan ketika semua orang terhuyung-huyung karena terkejut, kumbang kematian itu mulai bergerak, mengirimkan hujan paku ke segala arah. Kemudian, ia membuka mulutnya, menyambar seorang penggarap formasi inti dan menelannya. Selanjutnya, ia mendarat dengan keras di tanah, di mana ia meringkuk menjadi bola dan mulai berguling-guling, menghancurkan semua yang ada di jalurnya menjadi bubur berdarah. Bahkan serangan dari para pembudidaya Nas Chen Soul bisa melakukan apapun untuk menghalangi jalannya. Bahkan ketika beberapa serangan yang sangat kuat berhasil, bak besar hanya akan memecah menjadi serangga putih kecil yang tak terhitung jumlahnya, kemudian reformasi beberapa saat kemudian. Di dalam pondok kayu, bocah itu mulai bertepuk tangan perlahan. Sambil tersenyum, dia berkata, kumbang mati. Harta roh kelas menengah yang luar biasa. Pria tua itu tidak merespons. Sekte penangkal sungai ini memiliki beberapa kekuatan cadangan yang tersedia untuk mereka, tetapi mereka semua adalah harta roh makhluk fana. Meskipun, mereka memiliki leluhur darah mereka yang luar biasa. Sayang sekali bahwa para patriar mengeluarkan perintah untuk tidak menyentuhnya. Bocah itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku memang mendengar bahwa divisi stream spirit mereka memiliki asal yang sangat misterius. Mungkin mereka memiliki harta roh yang dapat memperluas wawasan kita. Bocah itu semakin tertarik dengan apa yang terjadi. Saat dia melihat keluar ke medan perang, kumbang kematian menabrak bolak-balik, menimbulkan kerusakan serius pada sekte penentang sungai. Jika situasinya tidak terselesaikan, kematian yang terlibat akan menjadi serius. Para leluhur dari sekte penentang sungai semua memandang Frigid Sek. Master Godwin terdengar sangat cemas ketika dia berkata, "Brother Frigid Sek, tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu akan merawat kumbang maut?" Frigid Sek ragu-ragu sejenak. Kemudian dia melihat kumbang besar itu, dan mengertakkan giginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melesat ke udara menuju kapal perang Heavenspan divisi Spirit Stream di sungai. Setelah 10 napas waktu berlalu, kumbang kematian meludahkan lagi hujan asam, dan mengirim gelombang duri lain keluar. Lebih banyak teriakan bergema, meskipun bagaimana para penanam Nas Chen Soul dari River Deving Sek melakukan yang terbaik untuk memblokir serangan. Saat itulah aura yang mengejutkan tiba-tiba naik dari sungai, khususnya dari kapal perang Heavenspan divisi Spirit Stream. Menanggapi aura, kumbang kematian menggigil. Itu bukan satu-satunya. Semua pembudidaya di medan perang, dari tahap kikondensasi ke Nas Chen Soul, bergetar tak terkendali. Wajah mereka mulai jatuh, dan basis kultivasi mereka mulai lepas kendali. Bahkan bocah lelaki di pondok kayu itu tampak terkejut. Kemudian, ekspresi kehikmatan belum pernah terjadi muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah kapal perang Heavenspan. Itu. Wajah pria tua itu jatuh, dan ekspresi sangat tidak percaya muncul di wajahnya. Harta roh bermutu tinggi. Di suatu tempat di medan perang adalah Gong Sun Wan Er, yang beberapa saat yang lalu mengenakan ekspresi riang di wajahnya. Tiba-tiba, dia berhenti di tempatnya, dan sinar misterius muncul di matanya ketika dia melihat ke arah kapal perang Heavenspan. Seluruh medan perang diam. Bahkan di Reski Banyan, yang hingga saat ini terus berusaha membebaskan diri dari cengkraman leluhur darah, tiba-tiba berhenti bergerak. Di kapal perang Heavenspan, di ruang rahasia yang dijaga ketat, Frigid Sek berlutut di depan peti mati. Di dalam peti mati itu ada mayat bayi perempuan, yang matanya baru saja terbuka. Aura mengerikan yang baru saja muncul-muncul pada saat dia membuka matanya. Dengan gemetar, Frigid Sek mengangkat suaranya dan berkata, "Roh yang sejati, tolong matikan kumbang kematian ini." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mayat bayi perempuan itu lenyap dari dalam peti mati. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara di atas Heavenspan Battleship. Bayi perempuan itu berdiri di sana, diam-diam memandang ke langit, ekspresi keingintahuan bingung di matanya, hampir seolah-olah dia memikirkan masa lalu. Saat dia melayang di sana dengan tenang, semua mata tertuju padanya.
Semua orang merasakan hati dan pikiran mereka gemetar, dan dipenuhi dengan dorongan untuk turun dalam ibadah. Adapun bocah laki-laki di pondok kayu, dia tampak gemetaran. Itu. Ekspresi tidak percaya penuh dan lengkap memenuhi wajahnya. Chapter 342. Bocah itu bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Mata pria tua itu bersinar dengan cahaya aneh ketika dia berdiri di sana terengah-engah. Di luar markas pengadilan Sky River, 3 pengamat dari sekte lain semua terlihat sangat terkejut di wajah mereka. Siapa itu? Auranya? Itu. Aku tidak pernah merasa begitu terguncang, bahkan ketika menghadapi patriar tingkat dewa. Siapa yang pernah bisa membayangkan bahwa sekte penangkal sungai akan memiliki kekuatan cadangan seperti ini? Bahkan 3 divisi lainnya dari sekte penangkal sungai benar-benar terkejut. Mata Master Godwin melebar karena dia sekali lagi terkesan dengan seberapa baik divisi Stream Roh menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tidak pernah dalam kekekalan dia dapat membayangkan bahwa mereka akan memiliki kekuatan seperti ini yang mereka miliki. Mata Bai Xiaon melebar saat dia melihat bayi perempuan itu. Meskipun ada orang lain yang mungkin tahu lebih banyak tentang gadis itu daripada dia masih lebih akrab dengannya daripada kebanyakan. Faktanya, ketika dia pertama kali menatapnya, dia bahkan mendengar suaranya. Sekarang bayi perempuan telah muncul dari peti mati, memungkinkan Bai Xiaon untuk secara langsung merasakan fluktuasi menakutkan yang tak terlukiskan menggulungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi terengah-engah. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi dari saat dia membuka matanya hingga saat dia muncul di udara, hanya momen singkat yang berlalu. Sebelum ada yang bisa bereaksi, bayi perempuan itu memalingkan muka dari langit, memandangi semua orang di dunia dengan tatapannya, termasuk kumbang besar. Kemudian dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk Bag. Pada saat itu, kumbang kematian mulai menggigil, dan kemudian tampaknya kehilangan kemampuan untuk melawan. Tidak ada yang bahkan bisa melihat riak teknik magis, namun, kumbang kematian mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, kumbang itu tidak lebih dari abu yang larut di udara. Gelombang jari bayi perempuan itu telah menggerakkan hukum alam, dan sepenuhnya menghapus kumbang itu dari keberadaan. Respons terhadap adegan yang baru saja diputar adalah keheningan total. Mata para pembudidaya sekte penentang sungai itu lebar, dan pikiran para pembudidaya Sky River Chore terguncang. Bai Xiaon berdiri di sana di udara, mata terbelalak karena terkejut. Dia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Dengan kekuatan Heavendale Gold Core-nya, dia telah memperhatikan bahwa gelombang jari bayi perempuan itu telah menyebabkan getaran pada sesuatu yang tampak seperti benang tipis. Fluktuasi kecil itu memunculkan transformasi yang tidak dia mengerti, tetapi hasilnya adalah kumbang kematian dihilangkan dari keberadaannya. Apa yang baru saja terjadi adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan pemahaman tentang teknik magis dan kemampuan ilahi. Adapun 3 orang dari sekte lain, kulit kepala mereka kesemutan, dan mereka terlihat gemetaran. Bahkan, mereka bahkan tidak mampu membayangkan kekuatan seperti apa yang bisa dengan mudah menghapus harta roh kelas menengah seperti kumbang kematian itu. Namun, mereka dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kekuatan itu dihidupkan kepada mereka. Mereka akan langsung berubah menjadi tidak lebih dari abu. Kembali di Sky River Chord, anak laki-laki itu tersentak dan bergumam, seorang orang luar. Aku tidak percaya divisi Spirit Stream memiliki orang luar. 1. Ekspresi matanya ketika dia mengamati bahwa bayi perempuan tidak mungkin lebih serius. Pria tua itu tiba-tiba tertawa. Orang luar itu tidak beruntung. Semua orang di alam Heavenspan tahu itu. Selain itu, sekte apapun yang berhubungan dengan orang luar juga menjadi tercemar dan tidak menguntungkan. Kilau antisipasi bisa terlihat jauh di dalam mata orang tua itu. Bocah itu tetap diam. Dia adalah salah satu dari 5 dewa Starry Sky Dao Polarity Sect, dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dunia di sekitarnya. Dia sangat sadar bahwa orang luar benar-benar sangat tidak beruntung. Namun, pada saat yang sama, sikap Starry Sky Dao Polarity Sect terhadap mereka adalah untuk menjauh dan hanya mengabaikan mereka. Sial, pikir bocah itu. Pasti ada seseorang yang sangat kuat di divisi Stream Roh. Maksud dari mengungkapkan bahwa Outsider bukan hanya untuk membunuh kumbang maut, itu hanya untuk menunjukkan sedikit bagi aku. Ya, aku bisa melakukan hal yang sama.
Menatap berkedip di medan perang, dia tiba-tiba melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, lalu mendorong tangannya ke bawah ke batang pohon di sebelahnya. Wajah lelaki tua itu jatuh seolah-olah dia ingin menghentikan bocah itu, namun tidak mampu. Hampir segera setelah bocah itu mendorong ke bawah ke batang pohon, di Reski Banyan kuno yang merupakan rumah pengadilan Sungai Sky tiba-tiba melonjak dengan kekuatan hidup dan mulai berjuang mati-matian. Raungan yang kuat bisa didengar ketika cabang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke medan perang dan mulai membungkus para penggarap Sky River Chord, bahkan para ahli Naschen Soul. Kemudian cabang-cabangnya bergerak mundur, menyeret para penggarap ke Direski Banyan. Ketika para penanam ditelan, mereka menjadi nutrisi bagi Direski Banyan, menyebabkan kekuatan hidupnya melonjak. Hal itu pada gilirannya menyebabkan cetakan telapak tangan yang sangat besar di batang Direski Banyan pulih. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di atasnya, dan daun tumbuh. Raungan yang lebih kuat bisa terdengar, dan kemudian pohon besar itu tersentak, mematahkan dua cabang utama yang telah ditembaki oleh leluhur darah. Dengan itu, pohon raksasa itu menjulang setinggi-tingginya. Pohon itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang langit dan bumi, dan kemudian, matanya terbuka, mata merah cerah yang menatap bayi perempuan di udara. Bayi perempuan itu hanya memiliki 10 napas waktu untuk bangun. Meskipun segala sesuatu hampir tanpa terjadi dalam gerak lambat, kenyataannya adalah bahwa 10 napas waktu masih belum berlalu, hanya sekitar 8 atau 9. Bayi perempuan itu sudah mulai layu, dan cahaya mulai memudar dari matanya. Namun, dia bahkan tidak repot-repot melirik pohon yang meraung. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Bai Xiaon yang terkejut. Pikiran Bai Xiaon langsung mulai berputar ketika suara yang akrab namun misterius berbicara kepadanya. Aku akan memberimu sedikit ki dan darahku. Aku harap bahwa kamu dapat meramu pil penolak sungai lebih cepat daripada nanti. Bayi perempuan itu melambaikan jari telunjuk kanannya, dan setetes darah terbang keluar dari ujung, yang melesat dengan kecepatan seperti kilat ke arah dahi Bai Xiaon. Dalam sekejap mata, itu telah menyatu dengannya. Setelah menyelesaikan ini, bayi perempuan itu menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di dalam Heavenspan Battleship, di dalam peti mati, matanya tertutup, sekali lagi tidak ada apa-apa selain mayat yang dikeringkan. Getaran mengalir di Bai Xiaon, dan ki dan darahnya mulai mendidih. Setetes darah yang baru saja diserap ke dalam tubuhnya tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Saat kekuatan menyebar, Bai Xiaon menjerit, menusuk panjang. Pada saat yang sama, 9 asura muncul di belakangnya. Kemudian, dengan stimulasi dari penurunan darah, asura ke-10 muncul. Saat asura ke-10 muncul, mata Bai Xiaon memerah. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia menjerit yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Semua orang di sekte penangkal sungai benar-benar terkejut. Kekuatan tubuh dagingnya langsung mulai meroket, dan dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mendorong belenggu kedua. Tampaknya sedikit lebih banyak kekuatan akan menerobosnya. Unding Heavenly King Body. Vena biru menonjol di wajah dan lehernya ketika gelombang kejut keluar darinya. Pada saat yang sama, 10 asura di belakangnya mulai bergabung bersama. Ketika mereka menjadi satu, kekuatan tubuh yang mengerikan langsung meledak dari Bai Xiaon. Semburan cahaya keemasan bersinar dari satu asura saat baju besi emas jatuh ke atasnya. Penampilan fisiknya berubah dengan cepat. Tidak lagi memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Sekarang dia adalah Raja Surgawi yang sangat marah, luar biasa, tingginya 300 meter. Itu adalah Raja Surgawi yang abadi. 2. Munculnya Raja Surgawi yang abadi menunjukkan bahwa Bai Xiaon akhirnya menembus belenggu kedua. Ketika dia melakukannya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Tiba-tiba dia merasa lebih bebas. Kekuatan tubuh kedagingannya meroket, dan pada saat yang sama, ada sesuatu yang terlihat di dalam proyeksi Raja Surgawi yang tidak ada kematian. Itu adalah inti emas. Itu tidak lain adalah inti Raja Surgawi abadi. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan Raja Surgawi yang abadi dan inti di dalamnya terbang ke arahnya. Dalam sekejap mata, itu melebur ke dalam dirinya, menyebabkan energi yang bahkan lebih menakutkan daripada sebelumnya meledak. Itulah kekuatan dua core. Pada saat yang sama, setetes darah dari bayi perempuan itu langsung memberi Bai Xiaon pencerahan yang lebih dalam dari pil penantang sungai. Pada saat ini, ia memiliki ide-ide baru, dan sedikit lebih percaya diri untuk dapat meramu pil.
Sementara itu, di Reski Banyan masih naik ke udara, dan banyak pembudidaya sekte penangkal sungai melarikan diri darinya dengan kecepatan tinggi. Adapun para kultivator dari divisi aliran darah, mereka mengikuti arahan Guru Godwin untuk kembali ke leluhur darah. Meskipun semua orang terguncang oleh apa yang terjadi dengan Bai Xiaon, tidak ada waktu untuk merenungkan situasi. Master Godwin segera meraung, "Enik Trip, anakku, kendalikan leluhur darah. Bunuh di Reski Banyan itu." Chapter 343. Itu adalah titik kritis. Untuk menguji roh yang sebenarnya, anak muda itu memberikan kehidupan baru kepada di Reski Banyan, yang sebelumnya terengah-engah di ambang kematian. Namun, harga yang telah dibayarkan sangat besar, nyawa semua pembudidaya pengadilan Sungai Sky. Itu adalah pergantian peristiwa yang tak terduga yang membuat sekte penangkal sungai tidak siap. Menurut perkiraan apapun, setelah kumbang kematian dihancurkan, pengadilan Sungai Sky seharusnya menyerah. Bagaimanapun, kematian kumbang itu seharusnya menandakan akhir dari hukuman. Tetapi sekarang semuanya telah berubah. Di Reski Banyan meraung ketika kerangka besarnya naik di atas sungai Heavenspan. Akar yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke kedua sisi tepi sungai, membuatnya tampak hampir seperti raksasa. Di luar pondok kayu, bocah itu mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak peduli tentang kematian pengadilan Sungai Sky, atau tentang apa yang dilakukan sekte pembangkang sungai. Dia hanya peduli tentang bayi perempuan itu. Jadi, dia hanya bisa tetap aktif selama 10 napas waktu, ya? Bocah itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Setelah beberapa saat, ekspresi kesedihan muncul di mata pria tua itu, dan bahkan rasa sakit. Dia hampir tanpa ragu-ragu tentang beberapa keputusan. Adapun semua klan dan sekte pembudidaya lain yang datang untuk mengamati pertempuran, mereka benar-benar terguncang dengan apa yang mereka lihat, dan hampir tidak bisa mengendalikan pernapasan mereka sendiri. Itu benar terutama mengingat bahwa mereka telah melihat kumbang maut yang kuat terhapus dengan satu gelombang jari. Kemudian di Reski Banyan tiba-tiba melonjak dengan kekuatan hidup. Semua orang mulai mundur, gemetaran. Sebagian besar pembudidaya sekte penangkal sungai berhasil melarikan diri dengan sukses. Meskipun beberapa telah terluka atau terbunuh dalam proses tersebut, sebagian besar kini kembali ke kapal perang Heavenspan yang perisainya telah diangkat. Adapun divisi aliran darah, kebanyakan dari mereka berada di tepi sungai. Bai Xiaon tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini saat ini. Dia melonjak dengan kekuatan yang luar biasa, dan kulitnya berwarna emas. Perasaan berada di puncak kulit yang tak mati dan daging yang tak mati membuat dia merasakan bahwa dia bisa melemparkan gunung dan mengeringkan laut. Begitu Tuan Godwin memanggilnya, dia mulai bergerak. Dia sekarang bisa bergerak lebih cepat daripada ketika dia baru saja melangkah ke tahap surga Dao Gold Core. Meskipun air sungai Heavenspan sangat berbahaya bagi kebanyakan orang, mereka tidak akan membahayakan Bai Xiaon sama sekali. Dengan demikian, dia terjun ke dalam air dan menembak ke bawah menuju leluhur darah. Hanya perlu beberapa saat sebelum mata leluhur darah terbuka dan mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Perlahan tapi pasti, leluhur darah bangkit berdiri. Sebelumnya, hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Bai Xiaon membutuhkan kekuatan gabungan yang tak terhitung pembudidaya divisi darah lainnya untuk mengendalikan leluhur darah. Tetapi sekarang, dengan susah payah, dia bisa melakukannya sendiri. Saat leluhur darah naik dari dalam perairan sungai Heavenspan, para pembudidaya divisi aliran darah terbang ke udara dan dengan cepat menghilang ke dalam. Kemudian, leluhur darah mulai memancarkan kekuatan yang bahkan lebih luar biasa daripada terakhir kali. Di bawah kendali Bai Xiaon, raksasa berwarna darah melompat ke udara. Pada saat itulah di Reski Banyan mengalihkan pandangannya ke leluhur darah. Kebencian dan permusuhan membakar di dalamnya ketika mengirim cabang dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar untuk membentuk tangan yang besar, yang kemudian menembak ke arah leluhur darah dalam bentuk kepalan. Alih-alih mundur dalam menghadapi serangan seperti itu, leluhur darah terus terbang di udara, bahkan lebih tinggi dari terakhir kali. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan di Reski Banyan, di mana dia mengulurkan tangan dan meraih tangan yang masuk, lalu melepaskan Bash Shaking Mountain. Cahaya keemasan tanpa batas berkilauan saat leluhur darah menabrak di Reski Banyan, merobeknya sampai ke akarnya dan mengirimnya terbang mundur beberapa ribu meter. Setiap orang yang menonton hampir tidak bisa mempercayai mata mereka sendiri. Peristiwa yang diputar hari ini benar-benar melampaui imajinasi siapapun yang hadir, sampai pada titik di mana mereka hampir merasa seolah-olah mereka tercekik. Leluhur darah dan di Reski Banyan adalah raksasa-raksasa, cukup besar untuk menjadi markas besar sekte besar. Dan di sini mereka bertempur dengan jarak dekat. Setiap pukulan yang dilepaskan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi.
Gelombang kejut meledak ke segala arah, mengirim bumi dan tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Bahkan air sungai Heavenspan terpengaruh. Raksasa dan pohon itu bertempur maju mundur tanpa henti melintasi bentang alam, menumbangkan gunung dan menebas kawah besar ke bumi. Tentu saja, diri Skibanyan belum benar-benar pulih. Itu hanya dibantu dengan diberi makan kekuatan hidup seluruh Sky River Chord. Pohon itu sudah lama ditakdirkan untuk mati. Mengingat intensitas pertempuran, itu tidak akan lama sebelum luka-lukanya berkobar di luar kendali, dan itu menyelinap pergi ke kematian. Pohon yang sangat besar mengeluarkan raungan amarah saat dipukul mundur dan mundur. Karena serangan tak henti-hentinya dari leluhur darah, diri Skibanyan tidak dapat mengambil inisiatif. Bai Xiaon sudah menjadi sangat nyaman dalam kendali atas tubuh raksasa. Surga Dao Gold Core-nya melonjak dengan energi, melepaskan kekuatan konstan. Inti Raja Surgawinya yang abadi juga mendidih, melepaskan kekuatan tubuh kedagingan yang tak terbatas. Dengan bertambahnya basis kultivasinya, Bai Xiaon juga bisa mengirim kesadarannya ke batas yang lebih besar. Pikirannya sekarang memenuhi leluhur darah, dan pada saat yang sama, tubuh kedagingannya membentuk resonansi, memberinya tingkat kontrol yang belum pernah terdengar. Kadang-kadang, dia bahkan lupa bahwa dia sebenarnya berada di dalam leluhur darah. Sepertinya dia benar-benar leluhur darah. Mati. Dia melolong. Namun, suaranya keluar dari mulut leluhur darah, bergemuruh seperti guntur. Diri Skibanyan didorong mundur lagi. Namun, sebelum itu bisa sangat jauh, Bai Xiaon meraih lengannya, melemparkannya ke udara. Diri Skibanyan terbanting ke tanah agak jauh, kemudian berjuang untuk bangkit kembali. Sementara itu, kabin kayu di dalam pohon besar tidak terpengaruh sama sekali. Bocah itu masih berdiri di luar, ekspresi serius di wajahnya. Adapun orang tua itu, tatapan tekad akhirnya membeku di matanya. Sambil menarik napas panjang, dia mengulurkan tangan dan mendorong tangannya ke bawah ke batang pohon. Pada saat itu, tubuhnya layu, dan aura kematian yang kuat benar-benar mengelilinginya. Bocah itu memandangnya. Rekan Daois, dikatanya dengan dingin, tolong maafkan tindakan aku dari beberapa saat yang lalu. Aku terjebak dalam panasnya momen, dan keinginan aku untuk berinteraksi dengan orang luar. Itu tidak adil bagimu, dan itu juga membuat segalanya sulit bagi sekte penangkal sungai. Ah, baiklah. Jika ini adalah pilihan yang ingin kamu buat, jadilah itu. Dengan kehidupan baru dihembuskan ke Skibanyan, tanda kamu akan tertinggal selamanya. Itu juga akan berfungsi sebagai sedikit balasan untuk sekte penangkal sungai di pihak aku. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya di belakangnya, melangkah ke udara, dan menghilang. Pria tua itu tidak mengatakan apa-apa ketika bocah itu menghilang. Dia memandang ke arah pepohonan besar yang berjuang, dan pada saat yang sama, tubuhnya layu. Semua orang di Sky River Chord sudah mati, dan dia juga tidak punya waktu lebih lama untuk hidup. Oleh karena itu, ia memilih untuk mengorbankan dirinya untuk memberi diri Skibanyan kesempatan untuk hidup. Pada saat yang sama, sebagian dari kehendak dan kekuatan hidupnya sendiri akan tetap tertinggal di dalam pohon. Mulai sekarang, gumamnya, aku mengakui kesetiaan kepada sekte penangkal sungai. Aku akan melindunginya, sama seperti kamu melindungi Sky River Chord. Dengan itu, dia layu, menyatu dengan diri Skibanyan. Diri Skibanyan menggigil, dan kemudian sinar merah di matanya memudar. Bahkan ketika itu terjadi, leluhur darah berlayar ke sana, tinju menahan persiapan untuk meluncurkan pukulan. Saat itulah diri Skibanyan bersujud dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya, aku mengakui kesetiaan." Bahkan ketika kata-kata itu bergema, sebuah cahaya gemerlap terbang keluar dari dalam pohon besar. Cahaya menyusut sampai mengungkapkan kristal hijau, yang merupakan jantung diri Skibanyan. Siapapun yang mengendalikan kristal itu akan memiliki kehidupan diri Skibanyan di tangan mereka. Di bawah kendali Bai Xiaon, leluhur darah berhenti bergerak tepat di depan diri Skibanyan. Semuanya menjadi sunyi, dan semua pembudidaya sekte penangkal sungai memandangi leluhur darah. Bukan hanya mereka. Klan penggarap sekitarnya dan sekte kecil juga menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan leluhur darah. Tidak ada yang bisa ikut campur. Pilihan ada di tangan Bai Xiaon. Bahkan para leluhur Nas Chen Soul bisa melakukan apapun. Bai Xiaon ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal hijau. Seketika, gelombang sorak-sorai yang menggetarkan bumi bangkit dari 3 kapal perang Heavenspan.
Kemenangan. Mulai sekarang, sekte penangkal sungai kami adalah sekte capai tengah. Kami menang, kami menang. Di dalam sorakan terdengar tangisan, siulan, dan teriakan kegembiraan. Semua orang di sekte penangkal sungai mendidih dengan kegembiraan. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya terang mulai terlihat, menembus langit. Ketika sudah dekat, sebuah prasasti batu bisa dilihat di dalam. Prasasti batu menghantam tanah, mengubur dirinya sendiri di tengah jalan ke bumi. Terlihat di bagian atas adalah 3 karakter. Sekte penangkal sungai. Di bawah ketiga karakter itu ada garis karakter yang lebih kecil. Subdivisi sekte polaritas langit berbintang. Prasasti batu itu adalah tanda persetujuan dari sekte polaritas langit berbintang Dao, dan segera setelah pembudidaya sekte penentang sungai melihatnya, kegembiraan mereka tumbuh bahkan lebih intens. Ini adalah segalanya yang telah mereka kerjakan dengan keras, dan pada akhirnya, mereka mendapat konfirmasi. Banyak dari mereka mulai berpikir kembali ke semua pertempuran yang telah terlibat dalam menjadi sekte capai tengah, dan itu membuat mereka menghela nafas. Klan penggarap sekitarnya dan sekte skala kecil semua mulai berlutut untuk bersujud. Salam, sekte penangkal sungai. Semakin banyak suara bergabung, menciptakan hiruk-pikuk suara. Adapun 3 wakil dari sekte lain, mereka mengambil napas dalam-dalam saat mereka memulihkan ketenangan mereka. Dengan pandangan terakhir pada leluhur darah, mereka berbalik dan pergi. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini, Capai Tengah Timur tidak lagi dikendalikan oleh pengadilan Sungai Sky, melainkan sekte penentang sungai yang terhormat. Chapter 344. Sekte penangkal sungai telah mengambil kendali atas Capai Tengah. Semua klan pembudidaya dan sekte yang lebih kecil benar-benar terguncang, seperti juga perwakilan dari 3 sekte utama lainnya. Seluruh struktur Capai Tengah akan berubah, dan itu juga berarti bahwa salah satu dari 4 tuan utama telah diganti. Itu bahkan lebih bermakna mengingat sekte penangkal sungai datang dari Lower Reaches. Bagi sekte-sekte yang tunduk pada 3 sekte besar lainnya, pintu-pintu baru tiba-tiba dibuka. Pada saat yang sama, sekte penangkal sungai sekarang lebih sibuk daripada sebelumnya. Terlepas dari tingkat basis budidaya mereka, para murid dari keempat divisi dimobilisasi untuk membantu dalam pembangunan markas sekte baru. Markas River Deving Sek yang baru sedang dibangun di lokasi bekas Sky River Chord itu sendiri. Para leluhur dari 4 divisi telah lama berdiskusi dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana hal itu akan ditata dan seperti apa bentuknya. Tidak hanya rencana mereka memenuhi persyaratan masing-masing dari 4 divisi, itu menempatkan sekte dalam posisi yang sempurna untuk bertahan dan menyerang. Bagaimanapun, markas baru ini perlu berdiri selama ribuan tahun, dan akan menjadi sumber kemuliaan dan kehormatan bagi seluruh sekte. Inti dari markas itu adalah gunung yang sangat besar, setengahnya terletak di bawah permukaan sungai Heavenspan, dan setengahnya lagi menjulang tinggi ke langit. Meskipun orang mungkin berpikir bahwa gunung seperti itu akan menghalangi aliran air sungai Heavenspan, berbagai cara ajaib akan digunakan untuk memastikan bahwa sungai terus mengalir seperti sebelumnya. Gunung akan membentang tinggi ke awan, begitu tinggi sehingga tidak mungkin untuk melihat puncak. Adapun nama gunung, itu akan disebut Gunung River Deviance. Gunung itu akan menjadi inti dari sekte itu, tempat semua keputusan penting akan dibuat. Para leluhur akan tinggal di sana, dan kekuatan cadangan akan ditahan di sana juga. Mount River Deviance akan membentuk pusat sekte ini, dengan 4 jajaran gunung agung terbentang dari sana dalam 4 arah. Diangkut ke daerah itu dengan sihir yang kuat, masing-masing akan membentang sejauh 500 km, dan akan menampilkan 8 puncak yang, meskipun sangat tinggi, tidak menyaingi River Deviance. Keempat pegunungan itu akan ditugaskan ke 4 divisi dari sekte penangkal sungai, roh, darah, mendalam, dan divisi aliran pil. Gerbang utama sekte penangkal sungai akan menghadap ke sungai Heavenspan, dan akan dijaga oleh 2 tokoh besar. Di sebelah kiri akan ada raksasa yang menjulang tinggi yang dipenuhi ki darah yang kuat, namun tampaknya sedang tidur, yang tidak lain adalah leluhur darah. Di sisi kanan adalah Direski Banyan, berdiri berjaga di atas sungai Deving Sekte seperti raksasa. Pohon yang menjulang tinggi dan raksasa yang sangat besar akan menyebabkan semua sekte kecil lainnya di Middle Reaches meringkuk ketakutan dan teror. Tata letak yang direncanakan dari sekte penangkal sungai tampaknya sederhana, tetapi kebenarannya adalah banyak pemikiran telah dimasukkan ke dalamnya. Misalnya, formasi mantra besar akan didirikan untuk mempertahankan sekte,
formasi mantra yang 10 kali lebih besar dari yang dibuat oleh sekte Stream Spirit beberapa tahun yang lalu di pegunungan Luochen. Ini adalah jenis sekte besar yang pantas menduduki capai tengah, sebuah sekte yang jelas sangat kuat sehingga tidak ada kekuatan lain di wilayah ini yang berani menyepelkannya. Sekte penentang sungai mengirim utusan kembali ke Lower Reaches dengan peraturan baru untuk 4 sekte yang telah bangkit tanpa kehadiran mereka. Kebiasaan lama dipulihkan, di masa lalu, 4 sekte besar Lower Reaches telah mengirim upeti upriver setiap tahun. Pengaturan yang sama akan berlanjut ke masa depan. Sekte penangkal sungai juga mengunci perbatasan capai rendah, memastikan bahwa sekte baru akan punya waktu untuk sepenuhnya membangun diri mereka sendiri dan tidak menghadapi penyerbu dari luar. Sementara ingatan mengejutkan tentang kehancuran pengadilan Sungai Sky masih segar di ingatan semua orang, dekrit Dharma pertama yang dikeluarkan oleh River Deving Sect ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun mau menentang, bahkan 3 capai tengah lainnya juga sekte. Tidak ada yang ingin menimbulkan niat buruk dari sekte penangkal sungai. Meskipun sekte penangkal sungai lebih lemah dari 3 sekte utama lainnya, mereka telah menerima persetujuan dari sekte ketua hulu. Dengan demikian, sekte-sekte lain tidak dapat menyinggung mereka dengan sangat baik bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk membangun diri mereka sendiri. Karena itu, wilayah sekte penangkal sungai itu damai dan tenang, meskipun penduduknya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan. Sekte penangkal sungai memiliki banyak urusan penting yang harus diselesaikan. Apakah itu pembangunan markas baru mereka, pengamanan pasukan rendah, atau tugas untuk mengendalikan wilayah baru mereka? Ada banyak tugas yang membutuhkan perhatian yang cermat. Hal pertama yang harus diurus adalah menetapkan pegunungan untuk masing-masing dari 4 divisi. Begitu masing-masing divisi memiliki barisan pegunungan, mereka dapat mengaturnya sesuai dengan gaya dan persyaratan mereka sendiri. Karena Baixiaon, divisi Stream Roh mengambil pegunungan timur. Ada beberapa perubahan pada divisi mereka. 7 puncak gunung yang sama tetap ada yang dulu ada di tepi utara dan selatan sungai. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa gunung ke-8 sekarang milik pembudidaya formasi inti. Barisan pegunungan yang ditempati oleh divisi aliran darah adalah yang paling dekat dengan leluhur darah, yang akan memastikan bahwa para pembudidaya di sana mampu mempraktikkan teknik mereka dengan gangguan sesedikit mungkin. Aturan baru lainnya dilembagakan, untuk menjadi master darah salah satu dari 8 puncak gunung mereka, seorang kultivator harus mencapai formasi inti terlebih dahulu. Adapun divisi mendalam dan pil stream, mereka memiliki aturan yang sama seperti sebelumnya. Divisi stream mendalam menghususkan diri dalam formasi mantra dan budidaya cloning, sedangkan divisi stream pil berfokus pada dao obat-obatan. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, sekte penangkal sungai memiliki dasar yang kuat dalam hampir semua aspek. Mereka benar-benar memenuhi persyaratan untuk sekte besar. Upaya konstruksi semua berjalan dengan meriah. Ada juga banyak pekerjaan yang harus dilakukan pada apa yang pernah menjadi medan perang di sekitar Sky River Chord. Mayat banyak pembudidaya sekte penentang sungai yang telah mati dalam pertempuran perlu dibersihkan. Para pembudidaya itu diberikan penguburan yang layak, dan nama mereka tertulis untuk diingat sepanjang masa. Mereka adalah pahlawan pemberani dari River Deving Sect yang namanya akan dinyanyikan dalam lagu untuk generasi yang akan datang. Ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Sekarang setelah pertempuran selesai, salah satu masalah utama yang dihadapi adalah memilih pemimpin sekte baru. Syukurlah, masalah seperti itu adalah tanggung jawab para leluhur. Baixiaon tidak perlu khawatir tentang mereka. Hari-hari berlalu, dan segera Baixiaon menyadari bahwa semua orang di sekitarnya sibuk dengan cara apapun. Setiap kali dia berjalan di sekitar, para murid dari sekte penentang sungai akan melemparkan tatapan penuh hormat ke arahnya, dan menawarkan salam resmi. Pada awalnya, itu terasa luar biasa, tetapi tak lama kemudian, sensasi itu mulai memudar. Ini sangat membosankan, gumamnya. Aku pikir aku akan mengobrol dengan Xiao Mei. Butuh sedikit pencarian, tetapi dia segera menemukannya. Dia bersama tim rekan-rekan pembudidaya yang mengoperasikan raksasa pembentuk mantra untuk membersihkan puing-puing. Begitu dia melihatnya, dia memanggil, Xiao Mei. Jangan ganggu aku sekarang, kakak Xiaon, serunya, menghapus keringat dari alisnya. Aku sibuk. Dengan itu, dia melanjutkan pekerjaannya. Baixiaon berdiri di sana dengan canggung sejenak sebelum melihat Big Fatty Zhang. Kakak sulung. Fatty besar Zhang memandang dengan ekspresi serius, lalu berkata, bisakah kamu menyimpannya nanti, Xiaon? Aku memiliki banyak peningkatan semangat untuk dilakukan. Dengan itu, dia kembali ke pekerjaannya dengan Sumei Xiang dan penambah semangat lainnya.
Bai Xiaon tersenyum, tetapi di dalam dia merasa malu dan bahkan kecewa. Tepat ketika dia akan pergi, dia melihat Ho Yunfei terbang ke arahnya. Big Bro Ho, tidak ada waktu untuk mengobrol, Xiaon. Guru mengirim aku untuk bekerja di Magic Pavilion. Ho Yunfei terbang tanpa berhenti. Sambil tersenyum masam, Bai Xiaon melihat sekeliling pada orang-orang yang sibuk, dan kemudian memutuskan untuk pergi ke divisi aliran darah. Begitu dia menginjakan kaki di gunung, dia melihat Song Junwan memimpin sekelompok murid puncak tengah saat mereka membangun puncak tengah baru. Big S.Y. Song. Pergi nongkrong di tempat lain, Nick Trip. Dia menyalak, menjentikan lengan bajunya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa perintah lagi untuk murid-murid Middle Peak. Rahang Bai Xiaon terjatuh. Bahkan ketika dia mencoba untuk memutuskan bagaimana merespons, suara gemetar mencapai telinganya dari belakang. Patriark Junior, apa kamu keberatan pergi begitu saja? Kamu membuat aku gugup. Bai Xiaon merasa seperti akan marah. Sambil mendesah, dia berbalik dan berlari. Setiap orang yang dia kenal mengabaikannya karena berbagai tugas yang telah mereka lakukan. Bahkan Bruiser telah diberi tugas dan mengawasi beberapa binatang perang. Bai Xiaon merasa seperti dia adalah satu-satunya orang yang menganggur di seluruh sekte penangkal sungai. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk memberinya perintah adalah para leluhur Nas Chen Soul, dan mereka semua sibuk dengan hal-hal penting. Bahkan, itu bahkan mungkin untuk sesekali menangkap suara debat dan diskusi yang datang dari Mount River Defiance. Para elit biasanya melakukan pekerjaan paling banyak, tetapi tampaknya seseorang yang luar biasa seperti aku, seorang patriark junior, sebenarnya tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan. Benar-benar tidak mampu memikirkan tugas-tugas penting yang harus diselesaikan, dia hanya bisa menghela nafas. Ah, terserahlah. Aku kira aku harus meramu beberapa obat. Setelah menemukan jalan ke tepi sungai Havenspan, ia menemukan lokasi yang baik, duduk bersila, dan mulai berpikir kembali ke apa yang telah ia pelajari dari semangat sejati tentang pil penantang sungai. Dia memberiku keberuntungan, jadi aku pasti harus mencoba meramu pil itu. Secara bertahap, dia tenggelam ke dalam ketenangan yang datang dengan mencari pencerahan, dan mulai menganalisis formula untuk pil penolak sungai. Waktu berlalu. Segera, malam telah tiba. Meskipun pembudidaya sekte penangkal sungai semua sangat sibuk, itu adalah kebiasaan untuk beristirahat di malam hari, sehingga segera, semua langit dan bumi menjadi sunyi. Sebagian besar mayat di medan perang telah dibersihkan, meskipun beberapa tetap di sana-sini. Saat ini, bulan menggantung tinggi di langit, menerangi semua tanah di bawah. Tapi kemudian, awan gelap muncul, yang perlahan menyebar, menciptakan kegelapan di mana-mana. Kemudian, sosok berjubah putih muncul dari udara tipis. Chapter 345. Surga dan bumi hanyalah hamparan gelap yang luas. Saat sosok berjubah putih muncul, dingin yang menyeramkan keluar. Karena kegelapan yang menyelimuti sosok itu, hampir tidak mungkin untuk mengidentifikasi dirinya sebagai seorang wanita. Rambutnya yang panjang tergerai di sekelilingnya saat dia berjalan melintasi medan perang melewati kegelapan malam. Kemanapun dia pergi, semua yang ada di sekitarnya menjadi dingin, seolah melayang di ambang es. Tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan layu seolah-olah wanita berjubah putih itu menyedot kekuatan hidup mereka. Pada saat yang sama, kekuatan hidupnya sendiri dengan cepat tumbuh lebih kuat. Tak lama, dia berada di sebelah tumpukan mayat milik mantan pembudidaya pengadilan Sungai Sky. Menatap mereka, dia terkekeh, lalu menarik napas yang menyebabkan mayat-mayat mulai layu. Dalam waktu singkat, mayat-mayat itu menjadi tidak lebih dari kerangka yang tampak seperti mereka telah mati selama bertahun-tahun. Wanita muda itu tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan sepanjang medan perang, menyebabkan banyak mayat bertransformasi menjadi kerangka. Ketika ini terjadi, tubuhnya menjadi semakin berbeda. Pada akhirnya, dia sedikit mengulurkan lehernya untuk melonggarkannya, lalu melayang ke lokasi lain di mana sejumlah besar mayat pembudidaya Sky River Chord berbaring. Lokasi ini milik divisi aliran darah, dan mayat-mayat ini telah disisihkan untuk mereka gunakan dalam pemurnian mayat mereka. Seluruh area disegel rapat dengan formasi mantra, namun, mereka tidak menimbulkan hambatan bagi wanita muda itu. Dia melayang menembus mereka sampai dia tepat di atas mayat. Kemudian, sinar aneh bisa terlihat di matanya saat dia sekali lagi menarik napas dalam-dalam. Seketika, sejumlah besar mayat mulai layu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 mayat berubah menjadi tidak lebih dari tulang.
Beberapa dari tulang-tulang itu bahkan larut menjadi abu. Pada titik ini, fitur wanita muda itu bahkan lebih jelas. Setelah beberapa saat berlalu, dia bersendawa ringan, lalu perlahan menatap ke atas ke langit. Awan gelap mulai memudar, dan seberkas cahaya bulan jatuh untuk mengungkapkan wajahnya. Yang mengejutkan, wanita muda itu adalah Gong Sun Wan Er. Yah, aku tidak kelaparan lagi, tapi sayang sekali mereka semua sudah mati. Kalau saja aku bisa makan sesuatu yang hidup. Menutup mulutnya, dia terkekeh, lalu berbalik dan menghilang ke udara. Dengan kepergiannya, awan gelap menghilang sepenuhnya, memungkinkan cahaya bulan bersinar ke bidang tulang putih pucat. Tidak ada yang mendeteksi Gong Sun Wan malam itu, bahkan para patriar Nas Chen Sol. Bai Xiaon tiba-tiba bersin saat perasaan dingin menyapu dirinya. Muncul dari trans meditasinya, dia memandang sekeliling sejenak. Kemudian, setelah melihat sesuatu yang tidak biasa, menutup matanya lagi. Keesokan paginya subuh, para murid yang bertanggung jawab atas mayat tiba-tiba menyadari bahwa mayat-mayat itu tidak lebih dari tulang kering. Rahang mereka jatuh, dan tak lama kemudian teriakan alarm naik ke udara. Masalah itu langsung menyebabkan kegemparan besar di sekte yang membela sungai. Apa? Apa yang bisa terjadi? Surga, bagaimana mungkin semua mayat di sini mengering semalam? Bahkan tidak ada darah atau daging yang tersisa sama sekali. Mereka terlihat seperti mereka sudah mati sejak lama. Mereka jelas tidak terlihat seperti itu kemarin. Ketika berita itu menyebar, semua orang benar-benar terguncang. Bahkan pertemuan patriar tentang aturan sekte dilemparkan ke dalam kekacauan. Bai Xiaon akhirnya terganggu oleh raket, dan dengan cepat pergi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika dia melayang di udara, dia mendengar berbagai diskusi, dan kemudian melihat mayat-mayat di medan perang. Apa yang terjadi? Pikirnya, terkejut. Fakta bahwa semua daging dan darah telah lenyap dari mayat-mayat membuatnya merasa sangat buruk. Itu pada saat yang tepat bahwa lebih dari 10 sinar ditembakkan dari Mount River Defiance. Itu adalah leluhur dari 4 divisi, yang memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka ketika mereka melaju ke arah distrik pemurnian mayat divisi darah. Di belakang mereka ada sejumlah besar pembudidaya formasi inti. Melihat apa yang terjadi, Bai Xiaon dengan cepat terbang untuk bergabung dengan mereka. Sekelompok besar pembudidaya telah berkumpul di daerah itu, dan sedang mendiskusikan situasi. Ketika mereka melihat para patriark dan ahli formasi inti, mereka dengan cepat terdiam. Namun, ekspresi penasaran bisa terlihat di wajah mereka. Mereka bisa mengatakan bahwa kejadian malam sebelumnya jelas bukan masalah kecil. Jelas, fakta bahwa darah dan daging mayat telah terkuras berarti seseorang atau sesuatu telah melakukan perbuatan itu. Jika berita itu menyebar, pasti bisa menimbulkan masalah. Para leluhur Nas Chen Sol segera tiba di distrik pemurnian mayat dan mulai menyelidiki. Tak lama, ekspresi mereka mulai berkedip. Itu terutama berlaku pada 3 patriar yang paling kuat, lingkaran besar pakar jiwa Nas Chen Frigid Sek, Master Godwin, dan Crimson Soul. Mereka bisa merasakan aura yang tersisa di daerah yang menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat suram. Setelah bertukar pandang, Master Godwin dari divisi aliran darah berkata, ya ketika direski banyak dicabut, itu menciptakan keretakan untuk bumi untuk meresap. Itulah yang menyebabkan acara ini. Tidak perlu bagi siapapun untuk panik. Aku akan menyiapkan beberapa formasi mantra untuk menjaga bumi tetap tertutup. Selanjutnya, Frigid Sek dan Crimson Soul juga membuat pernyataan serupa. Mempertimbangkan reputasi mereka di sekte itu, kata-kata seperti itu dengan cepat meredakan hati sebagian besar murid. Namun, Bai Xiaon tidak terlalu jauh dari para pembudidaya Nas Chen Soul, dan ketika dia melihat sekeliling, dia langsung merasakan aura dingin di daerah itu. Bahkan ada aliran ki dingin yang memasuki tubuhnya dan menyebabkan kekuatan hidupnya menjadi lamban. Dia tidak cukup percaya penjelasan patriark, tetapi ragu-ragu sejenak dan melihat ke arah Frigid Sek. Frigid Sek memberinya tatapan penuh makna yang mengindikasikan dia harus menahan lidahnya. Masalahnya dengan cepat tersapu di bawah karpet. Keempat divisi mempercayakan murid-murid utama untuk membimbing aliran percakapan di sekte. Ini, ditambah dengan fakta bahwa semua orang begitu sibuk, dan bahwa tidak ada pembudidaya hidup yang terpengaruh, memastikan bahwa diskusi tentang masalah ini memudar dengan cepat. Meskipun beberapa orang memendam kecurigaan, tidak ada yang berusaha menggali informasi lebih lanjut. Namun, malam itu juga,
Ada pertemuan rahasia di Gunung River Deviance antara para leluhur dan para pembudidaya formasi inti. Bai Xiaon hadir. Master Godwin dari Divisi Aliran Darah memandangi para penggarap formasi inti yang berkumpul, lalu perlahan mulai menjelaskan. Hal yang paling aneh adalah bahwa tidak seorang pun dari kita patriar yang mendeteksi sesuatu yang tidak biasa selama kejadian aneh semalam. Mayat-mayat itu benar-benar kehabisan darah dan daging, dan meskipun mereka tidak mengandung kekuatan hidup sejati, mereka akan mengandung kekuatan aneh lainnya. Yang lebih aneh adalah mayat-mayat itu awalnya memiliki aura kematian yang kuat. Namun, inspeksi aku sebelumnya tidak mengungkapkan jejak aura seperti itu. Satu-satunya aura yang tersisa di daerah itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan, sesuatu yang mirip dengan kekuatan 9 kata di dunia bawah. Aku hanya bisa berharap kesimpulan kita para patriark dalam masalah ini tidak salah. Dari apa yang bisa kami katakan, sesuatu mengunjungi sekte penangkal sungai semalam, sesuatu yang bahkan tidak seharusnya ada di dunia yang hidup, hantu yang kuat dari beberapa entitas mati. Hanya hantu-hantu orang mati yang hidup dengan aura kematian. Selanjutnya, setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, hantu seperti itu membutuhkan kekuatan hidup dari makhluk hidup. Menimbang bahwa Master Godwin adalah Master Taois jiwa yang baru lahir, semua orang hanya mendengarkan kata-katanya dan membawanya ke dalam hati. Para pembudidaya inti formasi benar-benar terkejut. Adapun Bai Xiaon, wajahnya kehabisan darah. Hantu, pikirnya, menggigil, rambutnya berdiri. Adalah Patriarch Crimson Soul yang berbicara selanjutnya. Suaranya serak, cahaya aneh berkilau di matanya. Tidak perlu khawatir. Kami memberi kamu informasi ini sehingga kamu dapat berjaga-jaga. Para leluhur lainnya dan aku akan membuat formasi mantra kedap udara. Jika hantu itu muncul lagi, kami akan memastikan itu benar-benar hancur. Saat tatapannya menyapu para pembudidaya formasi inti, itu bertahan beberapa saat pada Bai Xiaon, yang saat ini gemetar dan cemberut di ambang air mata. Dengan teror yang lengkap dan total, Bai Xiaon meninggalkan Gunung River Deviance. Pikirannya berada dalam kekacauan total, dan dia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia tiba-tiba terseret keluar dari meditasi malam sebelumnya. Pada saat itu, kulitnya mulai merangkak. Jangan katakan padaku bahwa ada sesuatu yang najis keluar mencariku semalam. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon hampir berteriak. Tidak berani kembali ke tempat ia telah meramu pil sehari sebelumnya, ia memutuskan untuk tetap berada di Mount River Deviance. Sejauh menyangkut dirinya, tetap dekat dengan para leluhur jelas akan menjadi hal yang paling aman untuk dilakukan. Karena dia adalah Patriark Junior Sekte, dia dapat mengklaim wilayah kecilnya sendiri di Mount River Deviance, di mana dia secara pribadi menggali gua abadi yang sederhana. Kemudian dia memikirkan hal yang najis dari malam sebelumnya, dan lagi, kulitnya mulai merangkak. Sambil menggertakkan giginya, dia pergi mencari beberapa murid divisi stream mendalam untuk membantunya mengatur beberapa formasi mantra pertahanan. Kebanyakan pembudidaya di sekte akan puas dengan satu formasi mantra, tetapi Bai Xiaon ketakutan saat ini, jadi dia melacak lusinan ahli top dari divisi stream mendalam. Dengan bantuan mereka, dia menyiapkan puluhan formasi mantra, kebanyakan dari mereka dirancang untuk mengusir roh jahat. Para ahli dari sekte aliran mendalam memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajah mereka ketika mereka pergi. Namun, Bai Xiaon masih belum merasa aman. Sambil menggertakkan giginya, ia menghabiskan sejumlah besar poin jasa untuk membeli sejumlah besar jimat kertas. Sebagian besar dari mereka dirancang untuk mengusir atau menekan roh-roh jahat. Setelah menempelkan begitu banyak jimat ke dirinya sendiri sehingga dia tampak seperti kue beras ketan rebus, dia akhirnya merasa nyaman. Hal najis itu tidak akan berani membuat masalah bagi aku sekarang. Aku dekat dengan para leluhur, aku memiliki banyak formasi mantra yang disiapkan, dan semua jenis jimat siap. Aku menolak untuk percaya bahwa hantu akan menginjakkan kaki ke arah aku. Menghirup nafas lega, ia berjalan keluar dari pintu depan guanya yang abadi. Chapter 346. Beberapa hari kemudian, pekerjaan di markas sekte berlanjut. Tidak ada lagi insiden yang terjadi, dan semua orang akan segera melupakannya seandainya bukan karena fakta bahwa Bai Xiaon hanya muncul di tempat terbuka yang diselimuti jimat kertas. Su Baochai dan beberapa teman lainnya sangat ingin tahu tentang situasi ini, dan Bai Xiaon tidak bisa menolak untuk mengatakan kepada mereka kebenaran dari masalah ini. Oleh karena itu, dia menggunakan berbagai kata-kata yang tidak jelas untuk menjelaskan bahwa sekte penangkal sungai dihantui oleh hantu. Su Baochai dan yang lainnya cukup ketakutan, dan segera mulai meniru Bai Xiaon, memplester semua jenis jimat kertas pada diri mereka sendiri untuk mengusir roh jahat. Tentu saja,
Mereka tidak menggunakan sebanyak yang dilakukan Bai Xiaon. Jimat Bai Xiaon menutupi hampir setiap inci tubuhnya selain wajahnya. Ketika dia keluar dan sekitar, rahang akan jatuh, dan mata akan melebar. Apakah itu Yao Xinqi atau Ghost Fang, Song Kuei atau Nini Slash, mereka semua benar-benar terkejut. Suatu malam ketika Bai Xiaon mondar-mandir tentang dihiasi dengan jimat, ia kebetulan bertemu dengan Gong Sun Wan Er. Bahkan dia terkejut dengan penampilan Bai Xiaon. Jauh menjatuhkan diri, dia berkata, tetua Brother Xiaon, apa yang kamu? Yah, jika itu bukan junior sister Gong Sun. Bai Xiaon memandangnya dari atas ke bawah, lalu memandang sekitarnya dengan sembunyi-sembunyi, melangkah lebih dekat, dan berbisik, "Ye, lihat, aku akan memberitahumu sesuatu yang harus kamu rahasiakan. Sekte penangkal sungai dihantui oleh hantu. Itu sebabnya aku memiliki semua jimat kertas ini, untuk mengusir roh jahat." Mata Gong Sun Wan menjadi lebih lebar. Sesaat berlalu, dan dia bercanda memandangnya dari atas ke bawah, lalu mengulurkan tangan dan menggosok beberapa jimat. Akhirnya, dia memaksakan senyum ke wajahnya, berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu orang lain, dan pergi. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaon melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, semua orang berbicara tentang masalah sekte yang dihantui. Pada saat para leluhur dari 4 divisi menyadari apa yang terjadi, sudah terlambat untuk memadamkan desas-desus. Penampilan Bai Xiaon yang eye-catching membuat mereka frustrasi dan menggelengkan kepala dengan masam. Dia di Gold Core, dan dia masih takut pada hantu. Selain itu, hantu itu sangat kuat sehingga jimat kertas yang dia kenakan akan sama sekali tidak berguna melawannya. Sambil tertawa kecil, para patriar memutuskan untuk mengabaikan masalah itu. Beberapa hari lagi berlalu, dan ketika Bai Xiaon menyadari bahwa tidak ada lagi insiden yang akan datang, ia akhirnya mulai merasa lebih nyaman. Sambil mendesah secara emosional, dia berkata, tidak masalah iblis atau hantu apapun muncul, dengan pakaian khusus anti-iblis aku, semuanya tidak akan berubah menjadi abu. Sekali lagi, aku telah menyelamatkan sekte ini. Tidak ada yang tahu sejauh mana sebenarnya apa yang telah aku, Patriar Junior dari Sekte Penangkal Sungai, lakukan untuk membantu semua teman-teman murid aku yang lain. Saat ini sudah larut malam, dan dia sedang duduk bersila di dalam keabadiannya. Gua, bermeditasi. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, riak menyebar ke lantai. Itu adalah riak-riak aneh yang tampaknya memisahkan daerah itu dari dunia luar, dan mereka disertai oleh dingin yang dingin. Perkembangan tiba-tiba menyebabkan mata Bai Xiaon melebar, dan jeritan melengking keluar dari bibirnya. Dia melompat berdiri, menampar tasnya memegang dan menghasilkan setumpuk besar jimat kertas menangkal kejahatan. Keluar dari sini. Menjauh. Aku berbahaya. Aku memakai ratusan jimat penangkal kejahatan. Namun, bahkan ketika dia mundur, gemetar, seberkas cahaya merah melesat keluar dari tasnya yang memegang, yang tidak lain adalah topeng yang dia kenakan selama dia sebagai Nick Trip. Topeng itu bergetar, dan memancarkan riak, dan segera, suara seorang lelaki tua mulai berbicara dari dalam topeng itu. Kamu, kamu Hu siapa? Bai Xiaon menjerit. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan seluruh tumpukan jimat kertas ke topeng, dan kemudian menuangkan semua kekuatan inti emas surga Dao yang dia bisa ke dalamnya. Di dalam tumpukan itu ada jimat menyegel, menghancurkan, dan menangkal, dan begitu kekuatan menghantam mereka, mereka hampir meledak. Gemuruh memenuhi udara, dan topeng itu bergetar ketika jimat kertas yang tak terhitung jumlahnya menampar ke bawah. Apapun hubungannya dengan tanah terputus, dan topeng itu jatuh. Pada saat yang sama, fluktuasi menghilang, dan semuanya kembali normal. Butir-butir keringat menutupi dahi Bai Xiaon. Bahkan dalam panasnya saat itu, dia tahu bahwa suara yang berbicara bukanlah hantu yang dia takuti, melainkan kelompok misterius yang ada di balik topeng. Beberapa saat kemudian, jiwa Nick Trip peniru terbang keluar dari topeng, gemetar ketakutan. Melihat Bai Xiaon, dia menangis, mereka datang. Mereka benar-benar datang. Kami selesai, Bai Xiaon, selesai. Kamu mengambil peninggalan tak terkalahkan abadi, dan sekarang kekuatan misterius ada di belakang kita. Kami pasti sudah mati. Tidak mungkin mereka akan menunjukkan keringanan hukuman kepada pengkhianat. Mereka mungkin akan menguliti kita hidup-hidup dan mengubah kita menjadi pupuk. Diam.
Bai Xiaon menyalak, kesal dan terkejut pada saat yang sama. Namun, dia juga merasa agak bersalah. Lagi pula, dia benar-benar telah mengambil kura-kura kecil itu. Sialan, aku bahkan tidak mengenakan topeng. Bagaimana mungkin mereka bisa melacakku? Dia berpikir tentang membuang topeng itu, tetapi tidak bisa memaksa dirinya untuk menyingkirkan sesuatu yang begitu berharga. Selain itu, jiwa Nick Crip palsu masih terjebak di dalam, jadi jika dia membuangnya, dia akan mengacaukannya juga. Apa? Apa yang harus kita lakukan, Bai Xiaon? Jika peniru Nick Crip bukan tubuh jiwa, dia pasti akan membocorkan air mata. Bai Xiaon menatap dengan cemas pada Nick Crip palsu, lalu mengambil waktu sejenak untuk memikirkan situasi. Terlepas dari beberapa pertimbangan, ia tidak bisa menemukan solusi apapun selain menyerahkan topeng kepada para patriark. Sayang sekali menyingkirkan harta seperti ini yang dapat mengubah penampilan kamu. Bai Xiaon tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan. Setengah bulan berlalu, dan ketika tidak ada lagi yang terjadi dengan topeng itu, dia akhirnya mulai tenang. Pekerjaan di markas sekte mendekati kesimpulannya. Para patriark juga mencapai akhir diskusi mereka tentang bagaimana menangani situasi di Lower Reaches, serta wilayah yang saat ini di bawah kendali sekte penentang sungai. Yang paling penting, mereka menyelesaikan semua aturan sekte resmi. Menurut pengaturan baru, salah satu dari 4 divisi akan secara resmi bertanggung jawab atas sekte untuk periode 200 tahun. Setelah 200 tahun itu, urusan sekte akan beralih ke divisi berikutnya. Pengaturan yang sama akan menentukan siapa pemimpin sekte itu. Divisi pertama yang menggunakan kekuatan kepemimpinan dalam sekte adalah divisi Stream Roh. Zheng Yuandong tidak lagi menjadi pemimpin divisi Stream Roh. Ia harus menjadi pemimpin sekte dari seluruh sekte penangkal sungai. Meskipun basis budidayanya sedikit kurang, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menangani tanggung jawab. Bahkan, dengan persetujuan dan bantuan para leluhur, Zheng Yuandong memutuskan untuk mengorbankan potensinya untuk pertumbuhan di masa depan untuk membuat terobosan segera ke dalam formasi inti. Selanjutnya, ia membuat pengaturan untuk Li Qingho untuk menggantikannya sebagai pemimpin sekte kedua, 100 tahun kemudian. Pada akhir 200 tahun kepemimpinan Spirit Stream Division, divisi Bloodstream akan mengambil alih. Setelah itu akan muncul divisi Stream Mendalam, dan akhirnya divisi Pil Stream. Tidak ada patriark yang menentang pengaturan ini. Segera, markas sekte selesai. Leluhur darah dan Direski Banyan berdiri tegak, dan 4 pegunungan tersebar ke segala arah. Langkah terakhir adalah mengaktifkan formasi mantra besar, dan kemudian semuanya akan selesai. Sorakan itu memekakan telinga. Sebulan sebelumnya, ketiga kapal perang Heavenspan telah dikirim ke hilir ke Lower Reaches, dan telah kembali bersama para murid yang tidak mampu bertarung dalam perang karena berbagai alasan. Dengan semua murid hadir, sekte penangkal sungai sekarang memiliki lebih dari 1 juta anggota. Tempat itu cukup ramai. Sebuah upacara akbar diadakan untuk memperingati peristiwa itu, dan banyak undangan dikirim ke Middle Reaches ketiga sekte besar lainnya, serta beberapa klan petani kuno. Formalitas berlangsung selama 7 hari. Pengadilan Sungai Starry, Pengadilan Sungai Dao, dan Pengadilan Sungai Polaritas semuanya mengirim orang untuk memberikan ucapan selamat resmi. Tidak satupun dari klan pembudidaya gagal mengirim perwakilan. Adapun 4 sekte utama yang telah bangkit di Lower Reaches, mereka juga mengirim perwakilan dengan selamat dan hadiah. Selama periode 7 hari itu, sekte penentang sungai adalah pembicaraan seluruh Capai Tengah. Sebagai patriarki junior dari sekte ini, Bai Xiaon jelas memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dan merupakan subjek yang sangat diperhatikan. Dia membuat penampilan publik setiap hari, mengenakan pakaian upacara dan memamerkan urat nadinya baja. Dia tidak mungkin berkilauan dengan kemuliaan yang lebih besar daripada dia. Bai Xiaon dengan cepat jatuh cinta dengan perannya. Namun, para leluhur, serta Li Qingho, hanya menjadi lebih gugup, takut bahwa ia akan mengungkapkan sifat aslinya di depan semua orang banyak. Namun, tidak ada yang memperhatikan petunjuk seperti itu. Dia mengobrol dengan orang-orang jenaka, dan jelas merupakan pusat perhatian. Setiap kali dia dengan sengaja melepaskan aura pembunuhannya, semua orang di daerah itu terkejut. Para leluhur sangat senang dengan penampilannya, dan Bai Xiaon cukup bangga dengan dirinya sendiri. Baginya, itu sebenarnya masalah yang sangat sederhana untuk melakukan tindakan seperti itu. 7 hari kemudian, upacara berakhir, para pengunjung pergi, dan sekte itu tenang. Saat ini, masalah terbesar yang dihadapi sekte penangkal sungai adalah
Mereka tidak memiliki kultivator Deva Realm. Tiga sekte besar lainnya dicapai tengah semua memiliki patriarki Dewa Deva untuk mengawasi sekte. Itu adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menjadi sekte besar, dan itu adalah kelemahan fatal bagi sekte penangkal sungai. Chapter 347. Baru sekarang Bai Xiaon belajar tentang bagaimana tingkat yang lebih tinggi dari sistem budidaya di alam Heavenspan bekerja. Setelah ki kondensasi, pembentukan yayasan, formasi inti, dan jiwa baru lahir datanglah alam dewa. Alam dewa benar-benar menakutkan. Itu seperti perpaduan lengkap dengan surga dan bumi, di mana pembudidaya tidak melepaskan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan semua ciptaan di sekitarnya. Dia memanfaatkan energi surga dan bumi untuk memancarkan tekanan yang menghancurkan dan memanfaatkan kemampuan ilahi yang melampaui imajinasi bahkan pembudidaya jiwa yang baru lahir. Selama bertahun-tahun, hanya ada 4 kultivator Devaream di jangkauan tengah timur sungai Heavenspan. Namun, salah satu dari mereka, dewa dari pengadilan sungai Sky, telah tewas, hanya menyisakan 3 di belakang. Para ahli Dewa Deva cukup kuat untuk dapat menghancurkan seluruh sekte, yang berarti bahwa jika salah satu dari mereka menyerang sekte penangkal sungai, itu pasti akan dihancurkan. Bahkan dengan Bai Xiaon mengendalikan leluhur darah, dan bantuan di Reski Banyan, mereka masih akan dikalahkan. Hanya dengan meminta bantuan roh yang benar mereka dapat bertahan hidup, dan sayangnya, mereka sudah menggunakan satu-satunya pil penahan sungai. Meskipun sekte penangkal sungai saat ini tampak sangat kuat, mereka tidak memiliki tingkat kekuatan tertinggi yang mereka butuhkan. Salah satu kekuatan pendorong dalam kemampuan patriar untuk mencapai keputusan mengenai aturan sekte, dan pada kenyataannya, salah satu alasan mereka semua sepakat untuk bertarung bersama dalam capai tengah untuk memulainya, adalah bahwa energi spiritual dan sumber daya di sana sedemikian rupa sehingga mencapai alam dewa adalah kemungkinan yang berbeda. Pada saat ini, 3 orang yang paling mungkin dapat mencapai alam dewa adalah Tuan Godwin, Frigid Sek, dan Crimson Soul. Setelah upacara selesai, Guru Godwin dan Crimson Soul memilih untuk pergi ke meditasi terpencil. Para leluhur lainnya melakukan hal yang sama. Masing-masing dan setiap penggarap Naschen Soul berharap pada akhirnya mencapai titik menjadi dewa. Di semua sungai Heavenspan Timur, tidak ada total lebih dari 10 dewa, dan itu termasuk sekte polaritas langit berbintang langit Dao. Dari itu, mudah untuk melihat tidak hanya seberapa kuat mereka, tetapi juga betapa langka. Di sebuah aula besar di Gunung River Deviance, patriar pendiri divisi Spirit Stream, Frigid Sek, telah memanggil Bai Xiaon untuk menjelaskan kepadanya beberapa hal terkait sekte dan deva. Meskipun kamu tidak bisa mengatakan bahwa di alam dewa itu mungkin untuk hidup selama langit dan bumi, dengan energi yang kamu miliki, kamu dapat tetap tanpa kehendak untuk hampir sepanjang kekekalan. Kecakapan pertempuran kamu akan sedemikian rupa sehingga kamu bisa mendominasi seluruh dunia kultivasi. Oleh karena itu, aku akan pergi ke meditasi terpencil untuk mengusahakan kesempatan aku untuk menerobos ke alam dewa. Ini sebenarnya pertama kalinya Bai Xiaon mendengar tentang alam dewa, dan dia sudah berharap bisa mencapainya. Apa yang terjadi setelah alam dewa? Tanyanya. Frigid Sek tetap diam untuk sesaat, tetapi matanya sudah bersinar terang. Setelah itu adalah alam demigod. Tanpa diduga, saat dia mengucapkan kata, Dewa, guntur bergemuruh di langit di atas. Guntur tiba-tiba mengejutkan Bai Xiaon. Bahkan mengatakan nama itu dapat menyebabkan fluktuasi muncul di langit dan bumi. Alam demigod menentang deskripsi. Mungkin orang-orang seperti itu benar-benar seperti namanya, setengah dewa. Yang benar adalah bahwa Frigid Sek bahkan tidak tahu banyak tentang alam demigod. Di semua dunia budidaya timur, hanya ada 1,5 dewa, dan dia adalah kekuatan cadangan hidup dari sekte polaritas langit Dao Langit. Patriar itu adalah satu-satunya alasan mengapa sekte polaritas langit berbintang menjadi sekte sumber sungai. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaon mendengar hal-hal seperti itu, dan matanya selebar piring. Tanpa memikirkannya, dia bertanya, apa yang terjadi setelah demigod? Aku tidak tahu. Jawab Frigid Sek, menggelengkan kepalanya. Setelah menyelesaikan penjelasan kultivasinya, ia mengulurkan tangan kanannya, dan 3 motif cahaya yang bersinar muncul. Di dalam motif cahaya itu bisa dilihat lukisan gulir, skala reptil, dan belati. Lukisan gulir memiliki udara dari sesuatu yang telah ada selama bertahun-tahun, dan berdenyut dengan aura kuno. Adapun skala, kesan pertama Bai Xiaon adalah bahwa itu mulai membusuk, dia bahkan tidak bisa mengatakan makhluk macam apa itu.
Dan kemudian ada belati, yang sebenarnya terlihat kurang seperti belati dan lebih seperti tanduk hitam. Lanskap 9 provinsi adalah harta berharga tingkat bumi, yang mampu menyimpan sejumlah besar item. Apapun yang tersedot bisa disempurnakan, dan kemudian disegel dengan tanda merek yang memperbudak. Ini dapat memberikan dorongan yang luar biasa untuk kecepatan, dan bahkan mampu melakukan teleportasi jarak pendek. Skala iblis kuno juga merupakan harta berharga tingkat bumi. Bahkan ahli Nascent Soul tidak bisa menerobosnya. Sayangnya, aku hanya memiliki skala satu ini. Dengan lebih banyak, baju zirah lengkap bisa dipalsukan, yang akan membuat semakin sulit bagi para pembudidaya Nascent Soul untuk berurusan dengan kamu. Terakhir adalah belati ini, yang juga merupakan harta berharga tingkat bumi. Itu bisa memanggil naga pemberontak dengan kekuatan luar biasa. Kamu memberikan semua ini kepadaku. Bai Xiaon berkata, hatinya mulai berdebar saat dia memandangi motif cahaya. Salah satu benda di depannya akan cukup untuk membangkitkan kegembiraannya, apalagi semuanya. Dia menelan ludah. Sebagai patriark junior sekte penangkal sungai, kamu akan mewakili sekte ketika kamu pergi ke dunia. Wajar jika ketiga harta berharga ini diberikan kepada kamu. Luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan mereka. Di masa depan, terserah kamu untuk membuat nama untuk sekte penangkal sungai. Frigid Sect tersenyum. Bai Xiaon sangat penting bagi sekte penangkal sungai, dan para patriark semuanya setuju bahwa karena mereka akan melakukan meditasi terpencil, Bai Xiaon harus diberi 3 harta berharga untuk digunakan untuk perlindungannya sendiri. Bai Xiaon tampak bersemangat, dan dengan cepat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian dia mengambil 3 harta berharga dan mulai membelai mereka dengan penuh kasih. Frigid Sect berdeham. Aku akan memasuki meditasi terpencil sekarang. Sebentar lagi, seseorang dari generasi senior akan datang untuk mengunjungi kamu, jadi harap tunggu dia. Akhirnya, ambil slip giok ini. Ini adalah teknik kultivasi misterius untuk kamu sekarang setelah kamu mencapai formasi inti, sihir rahasia dari sekolah Frigid sebelumnya. Ekspresi aneh dapat dilihat pada wajah Frigid Sect, tetapi sebelum Bai Xiaon dapat melihat ke atas untuk memperhatikan, Frigid Sect melemparkannya batu giok tergelincir, berbalik, dan menghilang. Seseorang dari generasi senior. Bai Xiaon bertanya, menangkap slip batu giok. Tapi siapa? Namun, Frigid Sect sudah pergi. Namun, seiring berlalunya waktu, antisipasi Bai Xiaon bertambah. Mungkin mereka akan memberiku hadiah lagi, pikirnya, semakin bersemangat. Seiring berjalannya waktu, dia datang untuk menemukan bahwa, sebagai patriark junior sekte penangkal sungai, dia diperlakukan dengan sangat baik. Seseorang dari generasi senior bahkan datang untuk memberinya hadiah. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia bangkit dan berdiri di sana lurus dan tinggi, berusaha terlihat sesedih mungkin. Di dalam, dia sudah merasa senang dengan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa pose ini adalah salah satu yang pasti akan disukai oleh generasi yang lebih tua. Setelah menunggu sebentar, Bai Xiaon mulai kehilangan kesabaran. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mendapat perasaan yang sangat aneh, seolah-olah seseorang mengawasinya. Tanpa memikirkannya, dia berbalik, dan ketika dia melihat apa yang ada di depannya, matanya membelalak. Pada titik tertentu, seekor kelinci muncul tepat di belakangnya. Kelinci tidak berjalan dengan merangkak seperti kelinci normal. Itu berdiri di atas kaki belakangnya. Tangannya tergenggam di belakang, seperti yang dilakukan orang, dan menatap Bai Xiaon dengan mata merahnya. Telinganya menjulur lurus ke atas kepalanya, dan meskipun terlihat agak lucu, ada sesuatu yang kuno di matanya yang membuat kelinci itu tampak benar-benar di luar kebiasaan. Kamu, kata Bai Xiaon. Terengah-engah, dia mundur. Lalu dia menggenggam tangan di mulutnya. Mungkin orang lain mungkin tidak mengenali kelinci ini, tetapi Bai Xiaon melakukannya. Dia mungkin akan mengenalinya bahkan jika itu diubah menjadi tumpukan abu. Ini tidak lain adalah kelinci bicara sialan itu. Yang benar adalah saat itu dalam perkelahian di luar kota sekte aliran besar, ketika dia melihat kelinci dan monyet bersama, dia mulai curiga bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sekarang kelinci itu muncul lagi, dia mulai terengah-engah. Namun, dia dengan cepat menempel senyum di wajahnya, dan kemudian dengan hati-hati menggenggam tangannya sebagai salam. Murid menawarkan salam, senior. Kelinci mendengus dingin saat melihat Bai Xiaon atas dan ke bawah. Untuk beberapa alasan, kelinci itu tidak mengulangi kata-katanya seperti biasanya, dan meskipun itu seharusnya membuat Bai Xiaon bahagia, ia hanya dibiarkan dengan firasat buruk. Semakin gugup, dia mundur beberapa langkah dan berkata,
Senior, kamu terlihat cukup senang dengan dirimu sendiri ketika kamu mencoba untuk mengejarku terakhir kali, kata kelinci, suaranya pecah karena kuno. Namun, aku tidak akan menurunkan diriku ke levelmu. Bai Xiaon segera mulai menjadi lebih gugup. Aku datang ke sini hari ini untuk melakukan tes kecil. Mari kita lihat apakah harta karun milikmu itu benar-benar akan bekerja. Saat dia menatap Bai Xiaon, mulutnya melebar menjadi senyuman, senyum yang memenuhi hati Bai Xiaon dengan teror. Menjerit, dia tidak ragu sama sekali untuk berbalik dan melarikan diri. Namun, pada saat ia mulai bergerak, kelinci itu mulai bergerak, mengangkat kaki kanannya dan menendang Bai Xiaon dengan keras di bagian belakang. Suara gemuruh bergema, bercampur dengan jeritan Bai Xiaon saat dia terbang di udara. Namun, bahkan ketika dia terbang, dia meluruskan dirinya dan kemudian melesat maju dengan kecepatan yang lebih besar. Membantu. Dia berusaha membunuhku. Kelinci pembunuh. Leluhur, selamatkan aku. Selamatkan aku. Bai Xiaon berlari dengan panik, jeritannya bergema ke segala arah. Banyak murid mendengar, dan segera mendongak untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang mereka lihat adalah seekor kelinci terbang di udara, membanting ke Bai Xiaon dan mengirimnya berputar. Lalu kelinci itu mulai tertawa terbahak-bahak. Berteriak. Semakin keras semakin baik. Ingat bagaimana kamu mencoba meledakkan aku selama pengejaran terakhir kami. Sialan. Aku pergi bersembunyi di 10.000 lembah ular, namun kamu tiba-tiba muncul mencari aku. Aku bahkan pergi jauh ke sekte aliran darah untuk bersembunyi darimu. Kakak kamu bajingan kecil. Aku tidak percaya kamu melacak aku ke sekte aliran darah. Mata kelinci itu merah cerah saat mengejar Bai Xiaon. Jeritan Bai Xiaon bergema ke langit. Segera, pembudidaya tertentu dari divisi Blood and Spirit Stream mengenali kelinci, dan mulai berteriak dengan khawatir. Itu. Surga, itu kelinci yang berbicara. Apa yang dilakukan kelinci itu di sini? Dan mengapa tidak mengulangi hal-hal itu? Chapter 348. Bai Xiaon merasa lebih dari sebelumnya bahwa dia dituduh secara tidak adil. Dia langsung mengambil kekuatan penuh dari Heaven Dao Gold Core-nya, dan bahkan tubuh Raja Surgawinya yang abadi. Meskipun itu mendorongnya ke depan dengan kecepatan luar biasa, itu tidak membuatnya lebih cepat dari kelinci. Selain itu, kelinci adalah karakter yang sangat licik, dan tahu di mana harus menendangnya agar itu paling menyakitkan. Merengut di ambang air mata, dia mempertimbangkan untuk memanggil 3 harta berharga yang baru saja diberikan padanya. Tapi sebelum dia bisa, kelinci itu melesat maju dengan kecepatan yang menyilaukan, menyebabkan serangkaian ledakan sonik bergema saat dia menendang Bai Xiaon berulang-ulang. Yang paling keterlaluan dari semua itu adalah bahwa kelinci itu sebenarnya memilih untuk menendang wajahnya. Bai Xiaon merasa seperti dia akan menjadi gila. Kelinci itu jelas menolak memberinya kesempatan untuk menggunakan harta karun yang berharga itu, semuanya dalam usahanya menggertak cara untuk membalas dendam. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk semuanya. Kaulah yang suka mengulang semuanya. Kakak kamu benar-benar pengganggu. Di belakangnya, kelinci itu meraung. Jika kamu pikir aku ingin mengulangi apa yang dikatakan semua orang. Sialan. Tidak ada yang meminta kamu untuk membicarakan topik itu. Ini semua salahmu. Kelinci melepaskan lebih banyak tendangan ke Bai Xiaon. Semua salahmu. Terutama yang terakhir kali. Aku tidak percaya kamu hanya mengatakan setengah kalimat. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membuat aku benar-benar gila? Dengarkan aku, kamu pang kecil. Lain kali aku mengulangi apa yang orang katakan, kamu lebih baik menyelesaikan kalimatmu. Semakin marah kelinci itu, semakin keras dan semakin kejam itu menendang Bai Xiaon. Bai Xiaon sakit di seluruh, dan didorong ke titik kemarahan. Dia mencoba membunuhku. Dia mencoba membunuhku. Seseorang selamatkan aku. Aku adalah Patriark Junior Sekte Penangkal Sungai. Aku telah menumpahkan darah aku sendiri untuk Sekte Penangkal Sungai. Selamatkan aku, Bapak Leluhur. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berteriak, para Master Taois jiwa yang baru lahir tidak menanggapi sama sekali. Bai Xiaon merasa benar-benar difitnah. Kamu terlalu memaksakan, kelinci. Jadi bagaimana jika aku hanya mengatakan setengah kalimat? Jika aku mengatakan lagi,
dan kamu mengulanginya, aku akan kehilangan hidup aku yang miskin. Aku mengatakan setengah kalimat saat itu, dan aku akan mengatakan setengah kalimat lain kali juga. Sebenarnya, aku akan melakukannya sekarang. Apa yang terjadi setelah aku, Bai Xiaon? Katakan padaku. Cepatlah, keluarkan. Apa yang terjadi setelah aku, Bai Xiaon? Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah getaran tiba-tiba menjalar ke kelinci. Pandangan kosong muncul di matanya, dan dia tiba-tiba terhenti di udara. Aku, Bai Xiaon. Sebagai tanggapan, rahang Bai Xiaon terjatuh, dan itu sama dengan murid-murid lain yang datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Semua orang memandangi kelinci, yang sekarang tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Alih-alih menjaga kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dia jatuh merangkak, seperti kelinci normal. Telinga menempel lurus ke atas, dia mulai mengulangi kata-kata yang sama berulang-ulang. Hati Bai Xiaon sudah berdetak kencang, tetapi alih-alih terus melarikan diri, dia menangis, ayo, katakan padaku. Kata-kata apa yang muncul setelah aku, Bai Xiaon? Sama gugupnya, kelinci itu melolong, aku, Bai Xiaon. Ayo, beritahu aku. Katakan. Tampak bersemangat, Bai Xiaon mengambil beberapa langkah ke depan menuju kelinci. Sekarang setelah dia menemukan apa yang tampaknya menjadi kelemahan kelinci, dia ingin mengambil keuntungan dari itu. Aku, Bai Xiaon. Mata kelinci itu sangat merah sehingga mereka tampak seperti mulai berdarah. Bulunya berdiri tegak, dan tekanan yang diberikan padanya dari Bai Xiaon membuatnya gemetar di ambang kehancuran. Dengan itu, dia mengeluarkan teriakan seperti retakan guntur, lalu berbalik dan mulai melarikan diri untuk hidupnya. Pada saat yang sama, itu mulai meneriakkan segala macam gosip, sebagian besar berkaitan dengan Patriarch Crimson Soul. Marah, Crimson Soul sendiri muncul dan mencoba mengejar kelinci, tetapi segera menghilang. Akhirnya, Bai Xiaon menyadari bahwa kelinci itu jelas tidak stabil secara mental. Terkadang pikirannya jernih, kadang tidak. Hanya ketika pikiran jernih itu bertindak seperti bajingan tua. Yang paling penting adalah bahwa pertemuan terakhir mereka telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Soal mengatakan hanya setengah kalimat saja bisa membuat kelinci nyaris jatuh. Jadi begitu. Hahaha, kelinci kecil. Berani-beraninya kamu mencoba berurusan dengan Bai Xiaon. Mari kita lihat apakah kamu berani mengacaukan aku lagi di masa depan. Dia menghela nafas lega, dan baru saja akan terus menyombongkan diri ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa Patriarch Crimson Soul telah menyerah mengejar kelinci, dan saat ini sedang menatap tajam padanya. Kemudian dia memikirkan kembali beberapa hal yang dikatakan kelinci itu, dan dengan cepat menundukkan kepalanya dan bergegas kembali ke guanya yang abadi. Itu bukan salahku, gumamnya. Tidak ada yang melakukan sesuatu untuk membantu aku. Semua orang hanya menyaksikan Patriark Junior yang malang itu dipukuli oleh kelinci itu. Sambil menggosok wajahnya dengan tidak puas, dia memutuskan bahwa sebaiknya tidak sering keluar rumah. Lagi pula, jika dia akhirnya mengejar kelinci lagi, siapa yang tahu apa yang akan dikatakannya. Hei, bagaimana dengan Bruiser? Kemana dia pergi? Aku belum melihatnya selama berhari-hari sekarang. Aku yakin dia tidak akan main-main dengan beberapa binatang betina. Karena hubungan khusus antara mereka berdua, dia bisa mengatakan bahwa Bruiser aman, jadi dia tidak memikirkannya lebih jauh. Terserahlah. Aku tidak pernah meluangkan waktu untuk beristirahat dan pulih setelah mencapai inti emas surga Dao. Aku mungkin juga memanfaatkan waktu sekarang untuk pergi ke meditasi terpencil. Dengan itu, ia membuat keputusan. Dia segera menyegel gua abadi dengan ketat dan mulai fokus pada budidaya. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, dia membuka matanya dan menemukan bahwa basis kultivasinya jauh lebih stabil dari sebelumnya, dan bahkan membuat sedikit kemajuan. Dengan itu, dia menampar tasnya memegang dan menghasilkan slip giok. Warnanya gelap gulita, dan sepertinya tidak terlalu mengesankan. Namun, begitu dia meletakkan tangannya di atasnya, sensasi dingin yang intens memenuhi dirinya. Ini tidak lain adalah teknik yang diberikan Frigidse kepadanya. Setelah memindai slip giok dengan akal ilahi, ekspresi Bai Xiaon berkedip karena terkejut. Pesantren Will Evolving School Frigid School. Budidaya teknik ini membutuhkan air sungai Heavenspan. Namun, alih-alih mengkonsumsinya, kamu mengubah strukturnya menjadi dua jenis, Frigid dan Will.
Gunakan teknik untuk membentuk frigid. Gunakan frigid untuk mengembangkan will. Jika seseorang menguasainya, will akan dapat membekukan semua yang ada di daerah itu dengan dinginnya es. Apa yang akan dibicarakannya? Saat dia terus mempelajari selip batu giok, keterkejutannya bertambah. Akhirnya, dia meletakkan selip itu. Jadi, will adalah level tertinggi dari kekuatan kontrol, sesuatu yang sepenuhnya dan benar-benar aneh. Pada dasarnya, ia datang dengan menggabungkan kekuatan kontrol dengan pikiran sendiri. Seni kontrol Cauldron Violet mengembangkan daya kontrol, dan mantra Violet Ki Heavenspan menggunakan kekuatan kontrol itu untuk menciptakan mata Dharma Heavenspan. Itu hanya langkah awal menuju kekuatan kontrol sekering dengan pikiran seseorang. Frigid School Will Evolving Incantation melibatkan perpaduan lengkap pikiran seseorang dengan kekuatan kontrol. Maka, tekad yang sejati dapat dikembangkan dan dikembangkan. Bai Xiaon mengambil napas panjang, dalam, dan perlahan mengambil selip giok lagi. Akhirnya, dia mengerti kebenaran. Teknik Spirit Stream Sect adalah semua langkah dalam tangga menuju bentuk kekuatan tertinggi, will. Kalau begitu, aku pasti bisa berhasil dengan Grand Magic pengendali manusiaku. Sebenarnya, dengan menggunakan will, aku juga bisa menyelesaikan pekerjaanku dengan kekuatan gravitasi dan tolakan. Will. Gumamnya. Melihat ke arah batu di sudut gua immortal, dia mencoba menggunakan apapun kecuali pikirannya sendiri untuk membuatnya terbang ke udara. Hampir seketika, batu kecil itu bergetar di tempatnya. Meskipun tidak terbang, Bai Xiaon sudah senang. Dia baru saja memindahkan batu itu tanpa sihir, tanpa kekuatan basis kultivasi, tanpa kemampuan ilahi. Dia hanya menggunakan pikirannya sendiri. Setelah sedikit waktu berlalu, ia menekan kegembiraannya dan mulai berpikir tentang mendapatkan ember besar air sungai Heavenspan untuk mulai berkultivasi. Tiba-tiba, dia memikirkan teknik hidup selamanya yang tidak mati. Menutup matanya, dia mulai meninjau informasi yang dia terima dari warisan leluhur darah, volume ketiga. Otot abadi. Otot adalah sumber kecepatan, dan kekuatan otot bisa membuat seseorang kuat dan tangguh. Ketika kamu menggabungkan tingkat kecepatan dan kekuatan seperti itu ke dalam pukulan tinju, hasil yang mengejutkan akan melampaui apapun yang datang sebelumnya. Yang lebih fantastis lagi adalah bahwa kombinasi sempurna antara kecepatan dan kekuatan dalam teknik otot kematian menyebabkan kemampuan ilahi yang luar biasa, sihir yang hebat yang dapat dilepaskan dengan setiap pukulan atau tendangan. Itu adalah sihir hexing yang bisa menyegel apa saja. Dua jilid pertama dari teknik kematian memberikan kemampuan ilahi yang ajaib di samping peningkatan tubuh kedagingan yang kuat, dan yang ini tidak berbeda. The Unding Hex. Mata Bai Xiaon bersinar dengan cahaya terang. Itu adalah kemampuan ilahi yang datang dengan volume ketiga, sesuatu yang mirip dengan pencengkram tenggorokan dan bash mengguncang gunung. Berbeda dengan dua volume lainnya, otot kematian tidak dibagi ke dalam tingkat yang berbeda. Alih-alih, tujuannya adalah menerapkan teknik itu ke setiap bagian tubuh. Itu dibagi menjadi 4 anggota badan, tubuh, dan kepala. Satu-satunya cara untuk menguasai teknik ini adalah menerapkannya pada setiap bagian tubuh itu. Chapter 349. Setelah mempelajari sekolah Frigid, Will Evolving Incantation dan The Unding Muscles, Bai Xiaon dipenuhi dengan antisipasi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Itu terutama benar setelah merasakan kekuatan hidupnya sendiri yang berkembang. Meskipun ia tidak sepenuhnya yakin akan batas umur panjangnya, ia merasa setidaknya sudah 1000 tahun atau lebih. Banyak orang menemukan kultivasi menjadi membosankan, tetapi dia tidak keberatan sama sekali, dan dengan cepat membenamkan dirinya di sekolah Frigid, Will Evolving Incantation dan The Unding Muscles. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan bahwa dia akan mulai menumbuhkan otot kematian dengan jempol kaki kirinya. Aku akan berjalan satu persatu, pikirnya. Itu akan menjadi cara paling stabil untuk melakukannya. Dia sepenuhnya yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Dia sudah bisa membayangkan jeritan kesakitan dari musuh-musuhnya ketika mereka benar-benar terperangah oleh kekuatan jari kakinya. Hanya orang idiot yang akan memulai dengan jari. Apa gunanya jari? Setiap orang dipersiapkan untuk seseorang untuk menyerang dengan tangan. Selain itu, pada saat kritis, bagaimana jari kamu dapat membantu kamu melarikan diri? Tetapi jari kaki berbeda. Mereka tidak hanya dapat menangkap orang yang lengah dalam serangan mendadak, mereka juga dapat digunakan untuk melarikan diri dengan kecepatan penuh. Selama aku memiliki kehidupan kecilku yang malang, aku memiliki segalanya.
Setelah mencapai titik ini dalam jalur pemikirannya, Bai Xiaon yakin bahwa ia adalah lambang kebijaksanaan, kecerdasan, dan keberanian. Dia sangat senang bahwa dia mulai mencari-cari cermin tembaga untuk mengagumi dirinya sendiri, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada cermin di guanya yang abadi. Itu tidak akan terjadi, pikirnya. Aku tidak percaya tidak ada cermin di sini. Dia merasa lebih dari sedikit kecewa. Namun, pada saat itulah dia memikirkan kembali wanita muda dari pengadilan Sungai Sky yang telah dia bunuh dalam pertempuran. Ketika dia memindai tasnya, dia ingat melihat cermin. Dia dengan cepat membuka tas pegangannya dan mulai mengobrak-abrik isinya hingga dia menemukan cermin tembaga bundar seukuran telapak tangan. Dia juga mencari kura-kura kecil itu, tetapi tidak menemukan jejaknya. Namun, ia terbiasa dengan tindakan menghilang kura-kura yang misterius, dan karenanya tidak terlalu terkejut. Setelah memeriksa cermin sebentar, Bai Xiaon senang menemukan bahwa itu bukan hanya cermin biasa, itu sebenarnya adalah benda ajaib yang berguna. Meskipun itu tidak luar biasa seperti 3 harta karunnya, itu masih cukup mengesankan, itu bisa membentuk klon ajaib. Namun, itu bukan tipe cloning yang dapat digunakan untuk bertarung, dan lebih untuk mengalihkan perhatian musuh. Dulu ketika dia bertarung dengan wanita muda itu, dia benar-benar mendominasi pertarungan. Ditambah lagi, penggunaan Heavenspan Dharma Eye telah membuat penggunaan klon seperti itu tidak berguna. Tidak buruk sama sekali, sebenarnya, katanya sambil mengotak-atik cermin. Sesaat kemudian, dia memutuskan untuk mempelajari cermin dengan mata ketiganya. Begitu dibuka, dia berkata, Cahaya violet berkelap-kelip di dalam gua abadi, lalu menghilang sesaat kemudian ketika dia menutup mata ketiga. Tampaknya wanita muda itu bahkan tidak tahu fungsi sebenarnya dari cermin ini. Tidak hanya dapat membentuk klon ajaib, itu juga dapat membuat jiwa tetap hidup. Kejutan lain adalah bahwa fluktuasi cermin ini sangat mirip dengan fluktuasi topeng misterius. Meskipun mereka tidak persis sama, mereka sangat dekat. Setelah bermain dengannya sedikit lebih lama, dia akhirnya menundanya ke samping dan kembali berkultivasi. Waktu berlalu. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Suatu malam ketika dia berada di tengah-tengah sesi kultivasi, semua rambut di tubuhnya tiba-tiba berdiri. Membuka matanya, dia memperhatikan bahwa lantai beriak liar, dan udara dingin menumpuk di gua abadi, seolah-olah itu dipisahkan dari dunia yang lebih luas di sekitarnya. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah terbang keluar dari tasnya yang dipegang, dan topeng itu muncul. Kemudian, sebuah suara kuno berbicara, nampak gemetar karena cemas. Jangan. Bai Xiaon tersentak. Sebelum suara itu bisa mengatakan lebih dari satu kata, ia menghasilkan setumpuk jimat kertas yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, menuangkan kekuatan basis budidaya Heavendao Gold Core-nya ke mereka, dan kemudian melemparkannya ke topeng. Suara memukul terdengar lagi, bersama dengan deru kemarahan dari dalam topeng. Lalu topeng berdentang ke lantai, dan riak-riak menghilang. Baru saat itulah peniru jiwa Nick Trip melayang, gemetar. Sudah selesai. Teriaknya. Sudah selesai. Mereka datang lagi. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bai Xiaon juga ketakutan, dan diyakinkan bahwa jika dia bertindak lebih lambat, dia akan ditempatkan dalam bahaya yang ekstrim. Roh jahat terkutuk, kata Bai Xiaon, menggertakkan giginya. Kemudian dia memandang jiwa Nick Trip palsu dengan serius. Setelah beberapa saat, sinar tekad muncul di matanya. Imposter Nick Trip, aku akan memberimu rumah baru, dan kamu perlu bekerja sama. Kalau tidak, aku harus membuang kamu ke sungai Heavenspan bersama topeng untuk memberi makan ikan. Imposter Nick Trip mulai bergetar lagi, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, mengingat betapa merahnya mata Bai Xiaon, dia bahkan tidak berani membuka mulut. Dia hanya mengangguk, matanya bersinar karena ketakutan. Aku bisa mengepel lantai dengan kelinci tua itu, Bai Xiaon berkata dengan geram. Jadi aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa menangani topeng kecil yang tak berguna ini. Mendengus dingin, dia mengeluarkan cermin dan sedikit mempelajarinya. Lebih lanjut, kemudian dia melakukan gerakan mantera dengan kedua tangan dan menunjuk topeng. Imposter Nick Trip segera mulai berteriak, tetapi kemudian Bai Xiaon memelototinya dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Bai Xiaon menyelinap ke fokus penuh saat ia melepaskan aura surga Dao-nya. Kor emasnya menggelegak ketika basis kultivasinya meledak dengan kekuatan. Akibatnya,
Tangan kanannya berubah sepenuhnya keemasan. Pada saat yang sama, mata Dharma Heavenspan-nya terbuka, bersinar dengan cahaya violet yang intens. Gelombang kejut yang mengerikan meledak dari Bai Xiaon. Cahaya violet yang bersinar dari Heavenspan Dharma Eye miliknya sekarang diwarnai dengan emas ketika aliran aura surga Dao berlari melewatinya untuk mendarat ke topeng. Hampir seketika, Bai Xiaon dapat melihat area di mana jiwa Nick Trip palsu terhubung ke topeng itu sendiri. Segera setelah dia melihat koneksi, dia tidak ragu-ragu sedikit pun untuk memotong tangannya di udara, menyebabkan cahaya keemasan berkedip dengan cerah. Parah! Geramnya. Suara gemuruh bergema saat tangannya memotong koneksi. Koneksi bergetar, meskipun mereka tangguh, mereka sekarang diserang oleh aura surga Dao, dan hanya bisa bertahan selama beberapa saat. Kemudian mereka meleleh. Imposter Nick Trip segera mengeluarkan teriakan mengerikan saat jiwanya keluar dari topeng. Tanpa diduga, begitu dia muncul di tempat terbuka, beberapa kekuatan yang kuat sepertinya mencengkeramnya seolah-olah menyeretnya pergi. Advertisements. Imposter Nick Trip menjerit ketakutan, dan rahang Bai Xiaon terjatuh. Syukurlah, dia sudah menyiapkan cermin untuk pergi. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya, mengirim cermin terbang menuju Nick Trip palsu. Dalam sekejap mata, Nick Trip tersedot ke dalam. Setelah semuanya selesai, Bai Xiaon dibiarkan terengah-engah. Meskipun peristiwa yang baru saja terjadi tampak cukup sederhana, mereka sebenarnya sangat menguras tenaga. Pemeriksaan cepat mengkonfirmasi bahwa Nick Trip palsu sekarang ada di cermin. Jiwanya tampaknya telah melemah secara signifikan, dan dia tidak sadarkan diri, tetapi tidak terluka parah. Bai Xiaon menghela nafas lega. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke topeng. Mendengus dingin, dia menarik lebih banyak jimat kertas, yang dia menampar ke permukaan topeng. Pada akhirnya, bahkan dia tidak yakin berapa banyak mantra pembatas yang menyegel topeng, tetapi ada lapisan demi lapisan dari mereka. Akhirnya, Bai Xiaon merasa sedikit lebih nyaman. Mari kita lihat apakah kamu berhasil berkelakuan buruk lagi sekarang karena kamu berada dalam keadaan itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia menyingkirkan topeng itu, dan kemudian melanjutkan kultivasinya. Setengah bulan lagi berlalu, selama itu topeng itu tidak beraksi lagi. Bai Xiaon mulai sedikit terganggu, dan bahkan mendapati dirinya merenungkan masalah pil penolak sungai. Setengah bulan kemudian, dia tidak bisa duduk lebih lama lagi. Aku sudah dalam tahap Gold Core, pikirnya, yang sudah cukup mengagumkan. Aku perlu menemukan keseimbangan yang baik antara kerja keras dan liburan. Aku tidak bisa hanya duduk berkultivasi sepanjang waktu. Semakin dia beralasan tentang masalah ini, semakin masuk akal untuk meninggalkan meditasi terpencil. Dengan itu, ia membuka guanya yang abadi dan melangkah keluar ke tempat terbuka. Setelah menghirup udara segar dalam-dalam, dia melihat sekeliling ke sekte penangkal sungai, dan jauh di dalam hatinya, rasa bangga muncul. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia mulai berjalan melewati sekte, menghargai pemandangan saat dia pergi. Sudah lama sejak aku melihat Big S Yesong, pikirnya. Ya ampun, aku merindukannya. Setiap kali dia memikirkan penampilan Song Junwan yang seksi, hatinya melonjak dengan perasaan hangat. Setelah mengerjap beberapa kali, ia memutuskan untuk pergi mencari wanita itu dan mengatakan beberapa hal yang penuh kasih. Saat ia berjalan, dedaunan di pohon berdesir, dan burung-burung bernyanyi. Energi spiritual di sekte penangkal sungai berlimpah, dan seluruh tempat itu tampak seperti surga celestial. Dia bertemu banyak murid sekte penangkal sungai, termasuk remaja putra dan remaja putri, yang semuanya menatapnya dengan pandangan kagum dan hormat. Karena statusnya sebagai patriarki junior, ia memiliki hampir satu posisi tertinggi di seluruh sekte. Terlihat kagum terutama terlihat di wajah para murid dari divisi mendalam dan Pilstream, yang tidak benar-benar tahu banyak tentang dia. Bagaimanapun, penampilannya yang murni dan adil cukup menyenangkan bagi mata. Ditambah lagi, dia menikmati pertunjukan yang bagus di depan umum. Yang benar adalah bahwa ada beberapa murid wanita muda yang menyukai dia. Saat ini, dia melewati divisi stream mendalam, dan bertemu dengan beberapa murid yang menawarkan salam. Tiba-tiba, seorang murid perempuan terbang keluar dari salah satu gunung. Dia cukup cantik, tetapi tersipu malu saat dia bergegas ke Bai Xiaon. Yang mengejutkan, dia menggigit bibir bawahnya dan mengalihkan pandangannya saat dia dengan cepat menyerahkan sebuah amplop. Sebelum dia bisa mengatakan apapun padanya, dia berbalik dan bergegas pergi. Penggarap biasanya menggunakan selip batu giok untuk berkomunikasi satu sama lain, membuat surat tulisan tangan agak jarang. Bai Xiaon ternganga kaget sejenak, dan kemudian melihat ke bawah ke amplop untuk menemukan bahwa hati ditarik pada permukaannya.
Apakah ini? Matanya membelalak, dan dia tersentak. Kemudian dia mulai menggigil dalam kegembiraan. Surat Cinta. Chapter 350. Semua murid di daerah itu berhenti berjalan, dan sekarang menatap Bai Xiaon. Amplop yang dia pegang di tangannya pastinya adalah surat cinta. Tentu saja, Bai Xiaon tidak memiliki banyak pengalaman mendapatkan surat cinta. Adapun para murid di sekitarnya, dari sorot mata mereka, mereka semua tampaknya berharap dia baik-baik saja atas masalah ini. Dan beberapa murid laki-laki bahkan tampak agak cemburu. Tangan Bai Xiaon gemetar saat dia memegang amplop itu, dan hatinya melonjak karena emosi. Lalu, matanya melebar, dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupku bahwa aku telah diberikan surat cinta. Satu-satunya surat yang aku dapatkan di masa lalu adalah pemberitahuan tentang perkelahian. Dia sangat tersentuh hingga air mata mulai merembes keluar dari sudut matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap wanita muda yang memberinya surat itu, yang melarikan diri secepat kelinci yang ketakutan. Meskipun aku bahkan tidak tahu namamu, igumamnya, aku pasti akan menghargai surat cinta ini, surat cinta pertama yang pernah diberikan kepadaku sepanjang hidupku. Bertahun-tahun dari sekarang, aku akan menunjukkannya kepada keturunan aku sehingga mereka dapat menghargai betapa mempesona patriar mereka di masa mudanya. Dan dia merasa lebih indah dari sebelumnya. Aku suka sekte penangkal sungai, pikirnya, dan aku mencintai semua muridku. Dengan susah payah dia mengumpulkan dirinya dan kemudian dengan hati-hati meletakkan surat cinta itu ke dalam tasnya yang berisi. Dengan itu, dia mengangkat dagunya, menjentikan lengan bajunya, dan bersiap untuk berbicara sedikit. Tapi kemudian, murid perempuan lain dari divisi Stream mendalam menggigit bibirnya saat dia membuat keputusan besar. Tanpa ragu-ragu lagi, dia bergegas ke Bai Xiaon, kepala menunduk dan pipinya memerah saat dia menekan amplop ke tangannya dan kemudian bergegas. Rahang Bai Xiaon terjatuh saat melihat surat cinta kedua ini berada di tangannya. Alih-alih hati yang ditarik ke permukaan amplop, itu menunjukkan dua tangan kecil yang digenggam. Bai Xiaon bukan satu-satunya yang terkejut. Murid-murid lain yang mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi semua mulai berteriak kaget. Tidak ada yang aneh tentang Patriark Junior mendapatkan surat cinta. Tapi aku tidak percaya dia benar-benar mendapatkan dua dari mereka. Ag! Semua orang tahu bahwa aku, Su Xiaoshan, adalah salah satu pria paling tampan di sekte ini. Kenapa tidak ada yang pernah memberi aku surat cinta? Bahkan ketika diskusi pecah, tangan Bai Xiaon mulai gemetar, dan kemudian dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melepaskan tangisan sukacita yang panjang. Matanya berbinar-binar, dan dia tampak gemetaran. Pada saat yang sama, ia sangat tersentuh dan mendalam, sampai ke inti keberadaannya. Ini hanya surat cinta kedua yang pernah aku terima sepanjang hidup aku. Aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa aku akan benar-benar menerima dua surat cinta. Bai Xiaon tidak bisa lebih bersemangat, dan dia hampir terengah-engah saat melihat bentuk mundur dari wanita muda yang baru saja memberinya surat itu. Setelah dengan hati-hati menyingkirkan surat cinta itu, matanya mulai bersinar dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku seharusnya tidak egois sehingga hanya khawatir dengan urusanku sendiri. Sejak aku menjadi Patriark Junior, aku telah menjadi pusat perhatian penuh. Semua murid memperhatikan aku, dan itu termasuk murid-murid perempuan. Penuh dengan kebenaran, dan mata berkilauan, dia memutuskan bahwa sekarang bukan waktu terbaik untuk pergi mengunjungi Song Junwan. Sebagai gantinya, dia mulai berjalan-jalan melewati pegunungan divisi arus besar. Sebelum dia melangkah terlalu jauh, seorang murid perempuan ketiga bergegas menghampirinya dan dengan malu-malu menyerahkan sebuah amplop. Lalu ada yang keempat, kelima, dan keenam. Selama jam-jam berikutnya, Bai Xiaon terus merasa semakin tersentuh. Dia telah menerima lusinan surat cinta, semuanya ditulis tangan. Dia sekarang dipenuhi dengan emosi yang mendalam dan mendalam. Sebagai tanggapan, para murid yang telah mulai mengikutinya beralih ke kekacauan. Surga, satu lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mendapatkan begitu banyak surat cinta. Keke ini. Apakah gadis-gadis itu buta atau semacamnya? Dia mungkin Patriark Junior, tapi aku juga terpilih. Bai Xiaon sudah agak linglung. Beberapa surat cinta pertama membuatnya tersentuh, tetapi sekarang ia memiliki lusinan surat cinta, dan hampir tidak bisa mempercayainya. Melihat begitu banyak murid perempuan memerah menyebabkan gelombang emosi menghantam hatinya. Apakah aku,
Apakah aku benar-benar luar biasa? Dia berpikir dengan gelisah. Akhirnya, dia meninggalkan pegunungan divisi stream mendalam dan menuju ke divisi stream pil. Tanpa diduga, hal pertama yang terjadi adalah seorang murid perempuan berlari dengan malu-malu dan menyerahkan surat cinta. Bahkan, salah satu murid wanita yang sangat kreatif telah meramu pil obat yang telah dia ukir dengan garis teks yang tak terhitung jumlahnya. Itu malam sebelum dia kembali ke Mount River Defiance. Dia tidak pernah bisa dipersiapkan untuk peristiwa hari itu, dan mereka membuatnya merasa lebih diberkati daripada sebelumnya. Kurasa aku benar-benar terlalu menonjol. Hahaha, aku kira itulah yang terjadi ketika kamu gagah seperti aku. Ya, seperti yang selalu aku katakan, hanya orang yang gagah yang bisa mendapatkan perlakuan khusus seperti ini. Tawa cekikikan Bai Xiaon memenuhi gua keabadiannya saat dia duduk bersila, mengeluarkan semua surat cinta yang dia terima, dan menyebar mereka di depannya. Hampir seolah-olah seluruh kelompok murid perempuan yang menarik semua berdiri di sana, dengan malu-malu mengekspresikan cinta mereka kepadanya. Setelah mempelajari gambar-gambar di amplop, ia mulai membuka dan membaca setiap huruf. Bai Xiaon gemetaran, dan wajahnya bahkan sedikit memerah. Malam itu, hatinya meledak dengan emosi berulang-ulang. Pada saat dia selesai membaca semua surat, cahaya fajar terbit di cakrawala. Setelah matahari terbit, Bai Xiaon bangkit, meluruskan pakaiannya, dan kemudian bergegas keluar dari guanya yang abadi, senyum lebar menutupi wajahnya. Namun, bahkan ketika dia melangkah ke tempat terbuka, dia berhenti, lalu kembali ke dalam untuk berganti menjadi jubah patriarki junior resminya. Itu adalah jubah Taois yang sangat berornamen, berwarna biru laut dan tampaknya dipenuhi gelombang bergelombang. Ada 5 naga emas bersulam padanya, semuanya sangat jelas dan hidup. Setiap gerakan yang dibuatnya dalam jubah menyebabkan cahaya misterius beriak di sekelilingnya, membuatnya tampak lebih heroik dan mengesankan daripada sebelumnya. Jubah Taois khusus ini telah disiapkan untuknya khusus untuk upacara akbar sebelumnya, dan dia hanya memakainya selama 7 hari itu. Saat itu, dia percaya itu agak terlalu tidak nyaman. Tapi sekarang, dia cepat-cepat mengenakan jubah itu, dan kemudian memeriksa dirinya sendiri di cermin. Senang dengan betapa tampannya tampangnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, lalu akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Seiring berjalannya waktu, ia berjalan melewati 4 divisi sekte, dagunya terangkat setinggi biasanya. Tentu saja, pakaiannya langsung menarik perhatian para murid sekte pembangkangan sungai. Pada malam hari, berita tentang surat cinta telah menyebar, dan sekarang menjadi bahan diskusi. Sampai sekarang, banyak orang memandang Bai Xiaon dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Tentu saja, sebagian besar ekspresi aneh itu bisa dilihat di wajah para murid laki-laki. Di sisi lain, mata para murid perempuan bersinar lebih terang dari sebelumnya ketika mereka melihat Bai Xiaon dalam jubah junior patriarknya. Dalam 1 jam singkat, Bai Xiaon senang menemukan bahwa lebih banyak gadis memberinya surat cinta. Mereka datang dari divisi aliran mendalam, divisi aliran pil, dan bahkan dari divisi aliran darah. Sekali lagi, para penonton benar-benar terkejut, dan para murid laki-laki mulai menangis dengan sedih. Apa? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Surga, Patriark Junior pasti telah menerima lebih dari 100 surat cinta antara hari ini dan kemarin. Gila. Ini benar-benar gila. Bai Xiaon berjuang untuk mengendalikan diri. Mempertahankan ekspresi yang lembut dan hangat, dia menerima surat-surat cinta, dan kemudian memberikan sedikit senyum kepada para murid perempuan yang mengirimkannya. Ketika dia mendengar teriakan kaget dan seruan iri hati, hatinya meledak dengan sukacita. Begitulah cara dia menghabiskan hari-hari berikutnya. Pada malam hari, dia akan menghabiskan waktunya membaca surat-surat cinta. Masalahnya dengan cepat menjadi pembicaraan seluruh sekte. Semua orang memiliki perspektif yang berbeda tentang apa artinya bagi Bai Xiaon telah mengumpulkan kasih sayang dari hampir semua murid perempuan. Gosip di sekte itu hampir semuanya tentang Bai Xiaon. Semua orang membicarakannya. Orang-orang seperti Su Baochai dan Big Fatty Zhang cukup cemburu. Adapun Hou Xiaomei dan Song Junwan, ketika mereka mendengar berita itu, ekspresi suram muncul di wajah mereka, dan kemarahan mereka mulai membara. 371 surat. Hahaha. Itu hanya dalam beberapa hari terakhir. Aku tidak percaya aku benar-benar mendapatkan 371 surat cinta. Bahkan ketika sekte itu gempar, Bai Xiaon sedang duduk di guanya yang abadi, melihat koleksi surat cinta yang menumpuk. Apakah aku benar-benar luar biasa?
Bai Xiaon hampir mabuk dengan bangga. Melambaikan tangan kanannya, dia menghasilkan cermin tembaga kecilnya dan mulai memeriksa dirinya sendiri. Sambil mendesah secara emosional, dia menyadari bahwa dia membutuhkan seseorang untuk berbagi momen ini. Cermin tembaga, bagaimana menurutmu? Siapa orang yang paling menonjol di seluruh sekte penangkal sungai? Tentu saja, Nick Trip palsu ada di dalam cermin tembaga. Begitu dia mendengar Bai Xiaon berbicara, dia segera terus berpura-pura tidak sadar. Dia telah mendengar kata-kata seperti itu diucapkan oleh Bai Xiaon beberapa kali dalam beberapa hari terakhir. Mengingat betapa takutnya dia terhadap Bai Xiaon, dia tidak berani menjawab. Takut jika dia mengacaukan tanggapannya, dia akan dihukum. Mata Bai Xiaon membelalak. Kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah bangun, cermin tembaga? Jawab pertanyaannya. Karena ketakutan, Nick Trip yang penipu membuka matanya dan kemudian dengan cepat berkata, Tuan, kamu pasti orang yang paling luar biasa di seluruh sekte penangkal sungai. Kamu bohong. Bai Xiaon berkata dengan marah. Imposter Nick Trip sangat ketakutan dengan respons Bai Xiaon sehingga dia hampir pingsan. Itu benar terutama mengingat betapa merahnya mata Bai Xiaon. Dia tampak dipenuhi amarah. Imposter Nick Trip segera berteriak dan kemudian berkata, aku tidak berbohong. Dengan ini aku bersumpah. Aku bersumpah aku tidak berbohong sama sekali. Kamu bukan hanya salah satu dari orang-orang paling terkemuka di semua negeri Heavenspan, kamu adalah yang paling luar biasa. Benarkah? Bai Xiaon bertanya dengan curiga. Imposter Nick Trip tahu apa yang coba dilakukan Bai Xiaon. Karena itu, dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi, dia dengan cepat menjawab, ya tentu saja. Positif. Itu benar dari banyak sudut pandang. Bai Xiaon menghela nafas. Terlihat sangat senang, dia menyingkirkan cermin itu, dan kemudian mulai mengatur surat-surat cinta. Yah, sejak kamu mengatakannya seperti itu, kurasa aku mengerti. Tidak heran begitu banyak suster junior mencintai aku. Jadi begitu ya?